Yahudi, hati-hati. Mereka membawa Elohim, Yahweh, Bapa. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya antara Yahudi dan Kristen, itu beda agama. Gimana? 3 in 1. Angkat tema, siapa yang mengutuk Yesus? Lanjut. Kalau 3 in 1 itu gugur di 1 Yohanes 3 nomor 1, nomor 2 itu gugur tuh. Gugur juga di 1 Korintus 15 nomor 28 itu gugur juga. Nggak ada itu, Trinitas itu cuman buat untuk menyaingi Trimurti itu, Bang. Halo? Buka mic-nya 3 in 1. Wah, macet-macet juga 3 in 1 ini. Assalamualaikum host Abi Kepri. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma, Dedi dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Zuma izin saya sambut si Aqua nih, bukan Aqua, Rakuat sebenarnya. Tertib ya Aqua. Oke, selamat siang Aqua. Come join us. Welcome to my room API Kaltim. Silakan berdiskusi tapi kondusif. Anda bertanya, butuh jawaban, Anda mute. Oke? Sportif. 3 in 1 sudah macet. Silakan buka mic-nya. Judulnya siapa yang mengutuk Yesus itu. Berikan tanggapannya, silakan. Oke, selamat malam, selamat siang. Selamat siang, pagi, siang. Ya, terserahlah mau selamat apa. Zuma. Saya mau bertanya nih Zuma. Iya. Nah, pertanyaan saya begini Zuma. Di mana keberadaan Allah itu ketika di akhir zaman yang datang Nabi Isa? Silakan jawab Zuma. Judulnya apa kamu? Oke lah. Silakan Bang, silakan Bang. Ya, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah kemudian sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Di dalam As-Zukhruf ayat 61 itu juga tanda yang diberikan Yesus kepada muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku, inilah jalan yang lurus. Jadi Allah mengatakan bahwa petunjuk Allah kepada manusia ketika nabinya sudah diutusnya, yaitu Nabi Isa, maka Nabi Isa akan datang membawa tanda hari kiamat. Maka imanilah itu, inilah jalan lurus. Nabi Isa akan datang menjadi saksi. Maka dalam surah An-Nisa ayat 158 ayat 159, Nabi Isa datang kemudian dan tak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada mereka, kepada beliau. Mereka semuanya akan beriman. Nah, Nabi Isa turun ke atas muka bumi untuk yang kedua kalinya, masih berada pada posisi ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Begini Zuma, saya mempertanyakan apakah Zuma paham dengan pertanyaan saya tadi? Paham. Nah, coba Anda ulang lagi pertanyaan saya tadi. Pertanyaan Anda di mana Allah? Anda kan mempertanyakan seperti di mana Yesus? Dia lagi di rumah ibadah, lagi sembahyang. Di mana Yesus? Dia lagi di ladang. Jadi kenapa kamu tidak menjawabnya Zuma? Yang saya sudah menjawabnya. Tadi, di mana keberadaan Allah itu? Ini Abdullah. Nabi Isa mengatakan aku ini hamba Allah. Dulu ya. Nah sekarang ketika Nabi Isa mengaku hamba Allah, berarti dia hamba Allah. Berarti Allah di sini yang dimaksud adalah pencipta alam semesta yang menyatakan dirinya melalui ciptaan, bukan melalui manusia. Dia turun ke bumi kayak ajaran Krishna, ajaran Dewa Horus. Mr. Suma. Nah, begitu. Mr. Suma, kamu mengatakan tadi bahwa Nabi Isa itu diutus. Berarti gugur dong itu utusan yang terakhir itu, Nabi ke-25 itu. Nabi Isa diutus
untuk menjadi saksi kepada ahli kitab dan bahlul kitab terkait apa Sudah yang datang diajarkan atau mau oleh datang? Nabi Sudah Muhammad datang atau sebagai baru mau datang? khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka ketika Nabi Isa datang, maka Nabi Isa menjadi makmum dari ajaran Nabi terakhir. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika dia datang di tengah kaumnya Bani Israel, sebelum dipelintir-pelintir ajarannya oleh kalian, Nabi Isa mengatakan akan datang setelahku seorang nabi, yaitu Ahmad. Yohanes 16. Nomor berapa teman-teman? Nomor 13. Gitu. Jadi Isa ini kan mau datang lagi kan? ya mau datang untuk mengajarkan kalian bahwa yang benar itu Islam. Berarti Yang benar- gugur dong nanti. Nenekmu, matamu suwe, matamu suwe, yang gugur itu kalian. Yang Bisa gugur nggak? itu Paulus. Yang gugur Paulus, bukan Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam turun ke atas muka bumi mengajarkan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu adalah betul adanya. Ternyata Nabi Isa Nabi ke-26. Oh, Bukan jadi- Nabi terakhir. Jadi Nabi kamu Muhammad sudah tuh. jadi kamu sudah mengakui Nabi Isa? Sudah? Berarti Nabi Isa tidak disalib, udah akui. Iya kan? Kan narasi mau saya balikin ini. Berarti Nabi Isa nggak disalib. Berarti kau sudah beriman Kamu kepada Nabi mengatakan Isa. bahwa Nabi Isa itu dia datang. Berarti Nabi Muhammad Nabi keberapa? Datang memang, Katanya Nabi beliau penutup. memang datang. Itu iman kami. Bahwa Nabi Isa akan datang Jadi siapa yang Nabi menghancurkan penutup? batok kepala para penyembahnya. Nabi penutup siapa? Nabi penutup baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Itu itu Isa mau Nabi? datang lagi. Dengarkan. Isa mau datang lagi Nabi Isa Apa itu Nabi? Apa itu Nabi? Nabi adalah Anda kalau tidak mau berdiskusi dengan baik, Anda boleh ke gereja. Di gereja boleh Anda memperbuat seperti itu, berbuat begitu ke jemaat. Saya ini Muslim, kita beda akidah, Bung. Anda tidak boleh memaksakan kemudian Iya, tapi kan kekristenan bingungnya ini, Anda kepada saya, nggak boleh. Gini, izin Bang Kebetulan Zuma. Anda. Siap. Izin Bang Kalau Zuma, dia gini ya. itu Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Ridwan, sudah saya ingatkan ya. Anda datang. bertanya, dah, kamu di bawah aja dah. Anda bertanya kan otak butuh kecil, jawaban. tidak layak diskusi Ya, otak kecil. Bang Zuma ini mengedukasi di sini, mengedukasi kalian nah, yang bengal-bengal ini. Tolong didengar, tertib. Nah, buang aja. Kalau otak kecil, Anda masuk di akuarium, hidup bersama ikan. Atau masuk ke kandang binatang, hidup sama binatang. Yang bisa berdiskusi dengan umat Islam itu yang otaknya besar, loncatan berpikirnya bagus. Waliyatazakkaru kara alal ulul albab. Karena yang hanya bisa mendapatkan pelajaran hanya orang yang berakal sehat. Gitu saudaraku. Ya, yang tidak berakal sehat tidak bisa. Kata Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu diajarkan atau tidak kau ajarkan, mereka tidak akan pernah bisa terima ajaran yang benar. Tetap aja bengklot. Otaknya bengklot. Nabi Isa alaihi salam turun bukan sebagai nabi. Apa itu sebagai nabi? Dia turun membawa ajaran baru, mengajarkan ajaran baru yang diterimanya. Enggak. Nabi Isa turun justru datang membawa ajaran Nabi Muhammad. Bukan ajaran baru dibawanya, tapi Wah. ajaran Nabi Muhammad. Gitu. Bagaimana dengan pertanyaan saya itu, Zuma? Apa itu, Bang? Tidak mampu menjawabnya. Apa Di itu mana abangku? keberadaan Allah itu, sementara di akhir zaman itu keberadaan Isa yang ada. Nabi Isa diutus oleh Allah. Di mana keberadaan Allah itu? Coba. Maksudnya gini, kamu kalau mencari makhluk dengan mencari Tuhan nggak dalam agamamu itu sama nggak mencari Tuhan dengan mencari makhluk? Itu. Enggak, biar ku jawab. Saya bertanya samamu. Biar ku jawab nanti. Saya bertanya, kamu ketika mencari seekor kera dengan mencari Tuhanmu itu sama? Itu beda, Zuma. Oh, beda. Sekarang kamu kenapa mencari Tuhanku?
Kenapa kamu mencari Tuhanku sama seperti kamu mencari makhluk? Kenapa? Maksud saya begini Zuma. Ya, kamu jangan menyangkal Nabi Isa. Aduh, nggak ada yang beres memang. Loh, kok nggak beres? Sekarang saya tanya sama kamu, kamu menyangkal Nabi Isa atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah apakah kamu pengikutnya Nabi Isa atau tidak? Saya bukan pengikutnya, tapi saya beriman kepadanya. Di sini sudah jelas kamu menyangkal Nabi Isa. Kenapa emang? Siapa yang menyangkal? Jelas. Nabi Isa itu diutus kepada kaumnya Bani Israel. Di tengah-tengah kaumnya Bani Israel muncul kemudian orang-orang zalim. Itulah kalian. Kalian ganti namanya menjadi Yesus. Kalian ganti Injilnya menjadi Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi. Kalian ganti. Apakah kamu membenarkan Ali Imran 50? Saya membenarkan, itu udah pasti tuh. Benarkan. Terus? Apa yang kamu benarkan di Ali Imran 50? Ali Imran itu ayat yang menceritakan tentang mukjizat yang datang kepada para nabi yang membenarkan Torah. Lalu di sana dikatakan Zuma harus bertakwa kepada Isa. Tetapi kenapa Zuma tidak bertakwa? Makanya saya pertanyakan, apakah Zuma ini Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Loh, Di situ dikatakan Nabi Isa ini ucapannya itu kepada kaumnya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dallati hurrima 'alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Ini ucapan Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Itu sama seperti Al-Quran surah Al-An'am, Al-Araf, itu sama tuh. Beliau Nabi Isa alaihissalam menghalalkan sebagian apa yang dihalalkan. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente tidak akan pernah bisa menyudutkan umat Islam berdialog dengan hanya menggunakan modal terjemah. Ayat itu surah Ali Imran itu adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Makanya kalian itu hanya berasal dari remah-remah. Apa itu remah-remah? Ajaran yang dikutip-kutip setelah Nabi Isa terangkat ke langit. Orang-orang Yahudi yang berkongkol dengan orang-orang Roma Yunani mengumpulkan data-data lalu menyusunnya menjadi sebuah cerita lalu dijadikan sebagai firman Tuhan, kitab suci. Padahal itu bukan ajaran Nabi Isa. Jadi saya ulang lagi, Nabi Isa dulu yang datang, baru kemudian muncul Kristen dengan konsep agama Roma Yunani, muncullah nama Yesus itu. Begitu abangku. Jadi ajaran Nabi Isa kalian plesetkan. Oke lah, saya izin turun karena Zuma tidak mampu yang menjawab, makanya saya di Makanya Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bang, nggak apa-apa. Karena Nabi Isa mengatakan di ayat sebelumnya, wa rasulan ila bani Israel. Itu ayat 49-nya. Dikatakan Nabi Isa berkata bahwasanya sesungguhnya aku ini datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Jadi Allah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul kepada Bani Israel. Lalu Nabi Isa berkata apa? Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah datang bersama dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuat bagimu sesuatu dari tanah, lalu membentuknya, lalu meniupnya, lalu hidup, dan seterusnya dengan izin Allah, biiznillah. Oke? Belajar lagi ya saudaraku Kristen. Jangan kebencian aja yang selalu nomor satu. Belajar. Kalau Anda loncat di ayat 50, penjelasannya di ayat 49. Gitu ya. Atau di ayat 51 52. Kita sih berharap saudara kita Kristen ini bertanya itu tujuannya untuk belajar, bukan untuk menyudutkan, karena tidak akan pernah Anda bisa dapat celah di Islam. Gak ada celah di Islam itu. Kalaupun Anda mengatakan itu celah di Islam, maksudnya ada kelemahan di Islam, itu kelemahan dari kami. Karena ilmu kami yang tidak mumpuni sama seperti Nabi Muhammad SAW dan para guru-guru kami.
Tapi kalau Islamnya nggak mungkin, karena Islam itu asalnya dari pencipta langit dan bumi. Tak ada kemudian manusia di bumi ini meskipun mereka bersatu dengan jin, setan, iblis, dompala kardoba untuk kemudian menjatuhkan Al-Quran dan Al-Quran menjadi lemah, itu tidak akan mungkin. Sudah 1400 tahun silam dicobai Al-Quran itu tidak pernah goyah sedikit pun. Jadi kalaupun ada pertanyaan yang sulit bagi kami, itu karena ilmu kami yang belum sampai ke sono, bukan Al-Qur'annya. Begitu, berbeda dengan kalian. Ya di samping Bible memang ya gitu ya, kalian juga pengetahuan Bible-nya minim. Begitu saudara-saudaraku, silakan. Ya, Rizky hasil monitor naik lagi 3 in 1 kondusif lah 3 in 1. Kalau kamu pertanyakan, Ya, ayo Bang, kita bahas tema yang ada tertulis Bang 3 in 1, biar kita berikan nilai positif kepada anak bangsa. Yuk, kita bantu pemerintah kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Ayo, diskusi kita yang baik, karena saya yakin kalau ketemu Anda akan cium tangan saya, dan saya akan menyapa Anda dengan sapaan persaudaraan. Jadi nggak usah marah-marahan, nggak usah emosi, nggak usah ada rasa jengkel dan apapun itu yang negatif. Diskusi aja kita. Kami ingin tahu sebenarnya Yesus yang ada Isa dalam iman kami itu adalah manusia suci yang pernah datang di kaumnya Bani Israel. Lalu muncul Kristen membawa misi amanat agung untuk mengkristenkan kami umat Islam ini. Maka pantaslah kami bertanya, sebelum kami menjadi pengikut Kristus yang kalian sembah, izinkan kami bertanya, kenapa bisa kami diajak untuk menjadi pengikut Kristus sedangkan menurut Galatia 3 Kristus itu adalah manusia yang mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuk manusia ini? Itu pertanyaan kami, Bang. Tidak ada yang mengutuk Mr. Suma. Makanya Katanya jadi perdebatan. Tertulis di situ, Bang. Iya, tapi kan seolah-olah diterjemahkan bahwa Yesus itu manusia terkutuk. Iya kan? Jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Kan pertanyaan siapa yang mengutuk? Iya, siapa yang mengutuk? Makanya kan karena yang tertulis di situ, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, yang digantung menurut pemahaman kami Yesus. Nah, menurut Paulus terkutuklah orang yang digantung. Berarti yang terkutuk di sini Yesus. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Ini yang poin pertanyaannya, siapa atau yang terkutuk itu? Iya, siapa yang mengutuk Yesus? Kan di situ sudah tertulis. Nah, Kan saya terkutuk, Oke, terkutuklah saya coba dia, jawab. terkutuklah Siapa yang orang. mengutuk? Kan yang Siapa digantung yang di situ mengutuk, kan? Yesus, Bang. Iya, iya, maksudnya kan pertanyaannya ini kan siapa yang mengutuk manusia Betul. terkutuk itu? Iya, betul, Bang. Silakan. Yang mana ini? Saya mau jawab dulu. Itu siapa yang mengutuk Yesus? Yang Itu, Bang. terkutuk atau yang mengutuk? Siapa yang mengutuk Yesus? Oke, yang mengutuk ya. Iya. Makanya jadi perdebatan yang membuat saya lebih banyak belajar ketika Edis mengatakan bahwa di dalam penyaliban Yesus itu ada peran iblis. Iya. Nah, Allah kami itu, tapi kan nanti tersinggung lagi Bang Suma bahwa Allah itu miliknya Islam kan? Iya memang, makanya sebut aja apa? Oke, saya bilang Theos atau Oke, apa? saya bilang Elohim. Elohim itu. Yahuda, Pak, punya itu. Elohim punya. Elohim itu Yahudi. Coba Kristen aja, Bang, pakai Theos. Theos. Oke, saya bilang Simon saja, Simon. Jangan, Atau Bang Suma. Bang, jangan. Kita ini edukasi. Jangan nyamar-nyamar lah. Ya, oke. Theos aja, Bang, Theos. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada plan dan desain Simon.
Jangan gitulah bang. Masa Simon Anda Tuhan Lah, iya. sekarang ini? Simon itu penjual tuak di tempat saya, kok jadi Tuhan lagi ya bang? Anda malu mengakui Theos. Pantaslah kalau Bible Anda itu dihilangkan aslinya, karena di situ Theos semua itu yang tertulis, bukan Elohim. Bukan poin itu yang Bang Suma mau bantah. Nah, terus kenapa Terserah, Anda saya takut mau- menyebut Theos? saya mau Nah itu kan inisialkan. sembahan saudara. Karena Sembahan saya mau saudara kan inisialkan karena Theos. tidak boleh pakai Allah kan. Kan itu Tuhannya umat Islam abangku. Kita saling Allah di menghargai dalam- apa? Kita saling menghargai apa, wi, saudaraku? Kita saling menghargai ya. Tuhannya Yahudi Elohim, Tuhannya Islam Allah, Tuhan kamu Theos. Kenapa kamu malu pakai Theos? Takut ketahuan kalau agama Anda sebenarnya itu dari Oke. mimbar Saya Roma. ganti Simon atau Bang Suma Theos lah ya, Theos. Ya, Theos dong. Harus Ya, akui. Harus ketika manusia jatuh di dalam dosa, kan ini kan tidak ada di pemahaman Muslim itu kan, manusia jatuh dalam dosa kan? Enggak ada bang. Di Islam itu memuliakan manusia, bukan menghinakan manusia. Sudah Silakan. ada. Sudah. Aduh, gimana? Kapan saya bicara kau sudah dibenturin? Aduh, katanya Ya, diskusi. makanya kalau bernarasi itu harus ilmiah. Kalau diskusi dengan saya entah kemana-mana, Tuhan Anda Simon, namanya Tuhan Anda Suma, apa itu abangku? Ya, Tuhan ya, Anda jadilah. sembahan Kristen itu Theos. Tuh sembahannya Kristen, awal mula Kristen berdiri menjejakkan kakinya, cangkangnya di bumi, Ngomonglah, itu di Roma ngomonglah kau Yunani. sendiri. Nama sembahannya itu Theos. Jangan Ngomonglah Anda kau ganti. sendiri. Nah gitu. Jadi secara ilmiah kita diskusi ya bang. Silakan. Kalau Anda baca Tuhan lagi di dalam Taman Eden, itu Elohim lagi, Tuhannya Yahudi lagi. Anda cerita beda lagi. Kenapa nggak cerita Tuhan Anda aja? Filipi 2 nomor 6, Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia, lalu menjadi taat, bahkan taat sampai mati dibunuh manusia. Kenapa nggak Tuhan Anda aja yang Anda jual? Kenapa harus menjual Tuhannya Yahudi di hadapan Islam? Sementara Islam tahu Yahudi dan Kristen itu berbeda, laksana langit dan bumi. Kenapa harus nyamar-nyamar pakai Tuhannya Yahudi segala? Kenapa nggak pakai Tuhan Anda aja yang turun ke bumi jadi manusia itu? Filipi Tadi kan 2. saya mau pakai. Tadi kan saya mau bilang Simon. Nah, Filipi 2 langsung Anda bawa. Filipi 2, Tuhannya Kristen turun ke bumi mengosongkan dirinya, mengambil rupa Kalau Anda manusia. mau Simon, Simon. Nah, itu kan. Biar diskusinya lanjut. Inilah kalau Anda mau sopaten, Simon. mau dibilang pendebat tapi ilmu nggak ada. Atau mau tak bilang si Montro. Itu kan. Masih makan tahu itu Montro. Montro kan. Tengoklah hari ke-8 montrok Tuhanmu. Dipotongin nonotnya montrok kan. Gak usah begitu abangku, nggak perlu. Kita di sini kalau mau tampil di depan orang banyak begini, kalau hanya untuk ece-ece itu bukan tempatnya. Iya kan, sebenarnya bukan itu yang kamu debat, Mr. Suma. Saya cuma Kalau bertanya siapa yang mengutuk Yesus pun susah kali, masya Allah. Why with you? Saya cuma bertanya siapa yang mengutuk Yesus, kan berat kali kan? Ya kan saya mau jawab. Ya coba Dengan silakan. inisial Simon atau Simontro. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Bung, kasihan saudara Kristen yang lain loh. Mereka hadir di sini, di TikTok, di YouTube, mau menyimak wakilnya untuk berdebat dengan Islam. Tapi Anda memperlihatkan menang tidak, kalah tidak, tetapi ikut perang, belum angkat senjata udah keok. Ayolah diskusi aja yang ilmiah, yang bagus, yang bisa memberikan nilai gitu loh. Karena yang nonton kita ini bukan cuman masyarakat kalangan bawah, kalangan atas semua pada nonton. Bahkan bisa jadi Pak Prabowo pun nonton ini. Maka saudara harus memperlihatkan jati diri Anda sebagai seorang yang punya agama, di mana agama Anda itu adalah agama jalan menuju kepada keselamatan. Nah, coba ini di dalam kaidah agama Anda di Islam, manusia suci yang turun tanpa ayah diberi hikmat Injil itu tidak disalib. Nah, Anda disalib dengan jalan kutuk.
maka muncul beban di situ untuk mempertanggungjawabkan di mana agama Anda beda dengan agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, di mana agama itu bukan agama syiar. Kalau Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan dan dianutkan kepada semua bangsa, kan gitu. Yang mengutuk atau yang dikutuk? Yang mengutuk Yesus itu siapa, Camone? Iya, kenapa larinya kepada Tuhannya dikutuk? Kok Kan lari Tuhan ke Anda, pertanyaan itu? kan Tuhan Anda Yesus, dan Tuhan Anda dikutuk di atas salib. Maka siapa yang mengutuk Tuhan Anda, kan begitu, Abang? Simon Tro. Ya Allah, siapa yang mengutuk Yesus itu sudah sopan kali loh. Kalau saya mengatakan siapa yang mengutuk sembahan Anda yang bernama Yesus itu kan gak enak. Tuhan Anda kok dikutuk? Jadi sesopan mungkin saya minta penjelasan. Abangku, tolong jelaskan kepada saya siapa yang mengutuk Yesus. Jawab. Kan begitu, Bang. Ya, di Islam kan tidak ada stimulus itu kan, Bang Suma kan? Nah, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Simon Tro itu sudah siapkan stimulus Udah. itu. Ini turunkan aja nih teman-teman. Masa Tuhannya Yahudi dicerita sebagai nonot yang tegang kata dia? Masa dibilangnya begitu? Kelamin laki-laki yang tegang. Tuhannya Yahudi dibilang kelamin laki-laki yang tegang. Simon Tro namanya. Aduh. Manusia Kasihan bangsat. kali, bah. Yang kasihan itu saudara Kristen kita. Mereka masih ada yang mau belajar, masih ada yang mau mendengarkan kebenaran. Karena selama ini mereka cuman didoktrin di dogma aja di gereja. Mereka nggak diperdengarkan materi-materi yang kemudian sensitif seperti ini. Mereka tidak kemudian diajarkan untuk mengulas isi Bible. Masa Tuhannya Yahudi katanya adalah Simon Tro. Simon Tro itu orang bahasa Makassar itu kelamin yang tegang. Ya Allah ya Karim. Malah dia bertanyakan, Bang Suma tahu kan kalau saya mengatakan Simon Tro artinya memang tujuannya dia menghujat Tuhannya Yahudi. Gila ini. Sudahlah Tuhannya Yahudi mereka katakan turun menjadi manusia, terkutuk dibunuh manusia. Sekarang Tuhannya Yahudi dilepelkan dengan kelaminnya. Aduh. Jangan gitulah. Apa sih susahnya ngomong kalau memang betul yang mengutuk Yesus adalah Paulus? Udah gitu aja. Kalau misalnya Paulus yang mengutuk Yesus adalah Bapa Elohim, kalau yang mengutuknya Bapa Elohim. Yang mengutuk Yesus itu adalah iblis, kalau memang betul. Yang mengutuk Yesus adalah dosa-dosa kami Kristen, kalau memang betul. Kenapa harus berbelit-belit ke sana kemari? Ya Allah, susah benarlah kalian ini. Parah. Ini Silina Wijaya chat saya. Dia dia tanya kenapa sih nggak mau bersilaturahmi di komal saya. Ci. Begitu saya naik kesurupan, jangankan dinaikkan, typing di bawah aja udah kejang-kejang di atas. Bilang aja kalau mau PDKT. Khawatirnya si Lina Bang birahi nanti Bang. Itulah, emang lu pikir gue berondong? Gue bukan berondong lagi loh, gue kelapa tua. Khawatirnya dia birahi itu. Jadi ku jawab, emang lu bisa diskusi ilmiah? Kau kan raja miut. Orang nggak boleh berdiskusi di komalmu. Kau yang harus apa? Kayak penjajah, mental penjajah, maumu yang jadi. Ya izin Bang Mek. Selamat siang Bang Mek. Ya, Selamat siang. ya. Aduh, agak lain kurasa ini. Ya Bang Mek. Silakan berdiskusi, tanggapin judul yang saya buat itu. Siapa yang mengutuk Yesus Bang Mek? Tidak ada.
Jadi yang disalib itu tidak terkutuk. Menjadi kutuk Dinda. Kau udah tahun diskusi agama pandai. Menjadi kutuk. Kutuk itu apa? Menjadi kutuk bukan Kutuk itu apa? Kutuk itu apa? Kutuk itu adalah neraka. Yesus menjadi neraka gitu maksudnya. Menanggung dosa manusia sehingga Iya, kok dia menjadi kutuk itu apa? Gantian ngomongnya, jangan kayak pasar. Gantian. Menjadi kutuk, maksudnya menjadi kutuk di situ apa? Menjadi neraka. Gantian, nanti ku jelaskan gantian ya. Ya, menjadi kutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk itu apa? Kutuk itu dosa, neraka, sama Oke, aja. baik. Tunggu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi dosa. Benar sekali. Nah, Yesus menjadi dosa ya. Sekarang pertanyaannya, dosa ini kemana? Ke neraka apa ke surga? Kan sudah ditebus dengan dengar dulu. Ya, kau tadi ngomong ku dengar. Semakin parah, Jangan. semakin parah. Yesus menjadi dosa. Kalau ngomong didengar Dinda. Yesus menjadi Kau kutuk. kerja. Tapi kenapa kamu pelintir ucapanmu sendiri? Kenapa? Kau Jangan sendiri kau yang aja ngomong, mengatakan gantian, Yesus mati dengan Ya. jalan menjadi dosa, betul? Oke, boleh gantian ngomongnya? Nah, pertanyaannya, dosa ini kemana perginya? Ke surga apa ke neraka? Boleh kita gantian ngomongnya? Iya, pertanyaan saya kan sudah ganti-gantian. Habis bertanya, kamu yang Iya. menjawab. Aku kan Dosa kau itu, bertanya. dengar. Setelah Yesus Ya. menjadi dosa itu kemana? Oke, Endingnya. ku jawab Ending diam dosa ya. itu kemana? Ke neraka apa ke surga? Ya, kalau ku jawab diam ya. Oke, diam dulu. Diam. Oke. Dosa tadi bukan ke neraka, bukan ke surga, tetapi dosa ditebus. Nah, ditebus kemana? Ditebus Dengar kemana? dulu lah, astaga. Gimana Ditebus diskusi kemana? ini? Ditebus kemana? Bisa diam? Ditebus kemana? Dosa Iya, tidak ke bisa neraka, diam tapi nggak? ditebus Ganti kemana mana? dosa itu? Dosa itu ditebus kemana kalau tidak ke neraka? Pakai waktu lah, Os. Pakai waktu, Os. Ini susah ini. Kamu sudah jawab dosa itu tidak ke neraka, tidak ke surga. Lalu dosa Iya, itu kan ditebus. kita Ditebus ngomongnya. kemana? Biar jelas, dengar orang semua gantian, jangan dipotong-potong. Ditebus kemana? Ya, aku jawab, diam ya. Bisa diam? Astaga, ini gimana? Ini kok merajuk? Bisa diam kan? Ditebus kemana? Dosa Oke, itu diam. ditebus kemana? Ke Oke, pegadaian jawab. kah? Dosa itu bukan kemana-mana, tetapi ditebus. Ditebus itu artinya digantikan. Digantikan manusia yang sudah Astaga, nggak bisa diskusi kawan. Ditebus, tadi Anda mengatakan dosa ditebus. Nah, ditebus kemana? Pakai waktu lah, Os. Pakai waktu, Os. Ini nggak jelas ini. Dosa ditebus kemana, Abang? Dosa ditebus kemana? Iya, gantian ngomongnya bisa. Iya, tapi jawab jangan cuma gantian tapi nggak nyambung. Kok nggak nyambung Gantian dari tapi nggak mana? Makanya nyambung. dengari orang ngomong dulu, baru kau tanggapi. Dosa ditebus kemana? Dosa itu digantikan. Tadi Paham katanya tidak? ditebus. Wey, Astaga. tadi ditebus sekarang digantikan. Artinya digantikan dosanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tadi ditebus sekarang diganti. Makanya aku bilang dengarkan abang mau ngomong, Bunda. Jangan teriak-teriak. Dosa itu ditebus katamu kan? Iya, makanya gue ditebus kemana? Ngomong. Jangan teriak-teriak kayak di pasar. Ya karena Kesian. kupingmu itu congek. Nah. Wah, ya harus pakai waktu kalau diskusi sama Dinda. Ditebus kemana? Ditebus kemana? Dosamu itu ditebus kemana? Oke, dengar ya. Jangan kau potong-potong, kau bikin yang ketawa lah. Orang kan diskusi itu biar bisa menjelaskan. Karena kamu nggak nyambung. Kok nggak nyambung apanya? Kamu nggak Dosamu ditebuskan. Dosa itu kan tempatnya neraka. Nah, Iya kan?
Tapi Terus? ternyata kau bilang tidak, tapi ditebus. Nah, ditebus kemana? Dosa itu ditebus, itu artinya digantikan. Oh, digantikan. Paham. Berarti ada yang Makanya menerima. dikatakan Dengar, di dengar, situ dengar, 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 menjadi kutuk. dengar, dengar, Bukan dengar, dikutuk, dengarkan, dengar. menjadi kutuk. Jangan bicara sendiri, jangan bicara sendiri. Bicara sendiri. Kan waktu Jangan saya sendiri. ngomong gantian. Dengar, dengar, dengar. Anda mengatakan dosa itu tidak ditebus tapi digantikan kan? Dosa itu ditebus dengan cara digantikan. Maksudnya Iya, dosanya yang benar. diganti, Benar, benar. dosanya yang diganti atau gimana? Dosa itu ditebus dengan cara digantikan dengan Yesus. Makanya dikatakan dengar, 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 menjadi kutuk. dengar, dengar, dengar. Yesus itu Ini kembali menjadi lagi nih. kutuk. Ini kembali lagi ke putaran Nah. awal. Ternyata kutukan itu yang harusnya ke Kristen digantikan oleh Yesus, betul? Apa? Kan digantikan oleh Yesus, betul? Betul. Berarti Yesus ini yang dikutuk. Menjadi. Paham Menjadi tidak? apa? Menjadi apa? Beda halnya dikutuk. Dikutuk itu berarti sebentar nih. Ya, tadi katanya kamu digantikan. Tolak mencabuli Eh. nenek-nenek. Itu dikutuk. Saudara, tadi Anda mengatakan Kalau menjadi digantikan itu, oleh Yesus. gantikan. Tadi Anda mengatakan digantikan oleh Yesus. Cuma menjadi Nur Alim. Kan itu kan digantikan. Tadi Anda mengatakan ditebus dengan cara diganti. Artinya seharusnya, dengar, seharusnya Kristen yang masuk neraka. Seharusnya Iya, Kristen yang masuk lanjut. neraka, tapi digantikan oleh Bukan digantikan oleh Yesus, ditebus. Lah, kamu muter juga. lagi, muter lagi. Tapi Muter dosa lagi. ditebus Tadi di kayu katanya salib. ditebus itu Artinya digantikan. itu, ya, Sekarang digantikan oleh siapa? Digantikan Ya, oleh digantikan. Yesus. Nah, artinya Dosanya seharusnya digantikan Kristen yang ke oleh neraka Yesus. oleh karena kutuk dosa, tapi digantikan oleh Yesus. Berarti yang ke neraka siapa? Oke, boleh saya tanggapi? Ya. Nah, diam dulu, berjelas. Jangan kayak Iya, pasar. Yesus Oke. menggantikan dosa kalian ke neraka, bukan? Iya, diam dulu, berjelas kan? Begitu dong. Berarti lu penyembah makhluk penghuni neraka, betul? Pakai waktu lah, Os. Pakai waktu, Os. Ini kalau tak pakai waktu. Teman-teman, dia mengatakan tadi ditebus itu dengan cara digantikan. Maksudnya dosa mereka itu diambil alih oleh Yesus. Ketika dosa mereka diambil alih oleh Yesus, Yesus kemudian menghapus dosa itu. Mana ada? Di mana dalilnya Yesus menghapus? Tidak. Tapi Yesus menggantikan katanya. Berarti yang ke neraka menggantikan Kristen siapa? Udah, boleh jelaskan? Ya, silakan. Iya, diam. Biar ini diskusinya enak, santai aja. Nggak usah. Iya, memang udah santai, cuman kamu gak nyambung. Waktu masih panjang. Berarti yang ke neraka siapa? Siapa yang berbuat dosa sudah ditebus, tetapi dia kembali melakukan dosa, itulah yang ke neraka. Masalah generasi. Ini membahas ini membahas siapa yang mengutuk Yesus. Kamu katakan tidak ada yang mengutuk, tetapi dia mati dengan jalan kutuk. Kenapa dia mengambil jalan kutuk? Karena dia menebus dosa Kristen. Kenapa dia menebus? Karena dia menggantikan. Nah, sejatinya dosa itu digantikan dengan apa? Boleh ganti Surga apa neraka? Boleh ganti ngomongnya? Ya, dosa itu digantikan dengan surga apa neraka? Ya, diam dulu. Bisa ganti ngomongnya? Nah, silakan. Oke. Tujuan Yesus datang ke bumi itu bukan menjadi Allah, tetapi menjadi manusia, menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dengan jalan menjadi kutuk. Dengar dulu. Dan dia sudah dibuatkan mati di kayu salib. Siapa yang buat? Sudah yang dibuatkan. Di mana nubuatannya dia menggantikan orang jahat? Sudah ditetapkan. Di mana ditetapkan? Oke. Tenang, berkata cairannya. Ya, silakan. Udah puluhan tahun bahasa kamu masa nggak ngerti. Astaga. Parah. Halo, Bang Budi Azali, selamat sore, Abang. Nah, selamat siang. Ya, siang. Siang Mas M. Data Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Gimana? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus
Satu. Pasal 1. Ya, silakan dibaca Bang, biar saya dengarkan. 18 sampai 20. Iya. Nak bawa nak bawa komputer. Cuma dari agama masa nggak ngerti-ngerti sih kemana aja. Iya, silakan. Dar. Ayo, silakan. Siapa yang mengutuk Yesus? Yang mengutuk Yesus itu sopo? Kok sampai dia harus mati dengan jalan kutuk? Adakah Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat? Buka di Mazmur. Mazmur lagi. Apanya lagi? Kamu kan minta datang. Iya, silakan. Kitabnya buka. Yahudi kuambil untuk Yesusmu, silakan. Astaga, inilah kamu nih kan. Mazmur mana yang punya kitab tidak pernah menebus dosa dengan manusia kok? Kamu yang bukan punya kitab menebus dosa pakai manusia pakai kitabnya orang. Piye toh? Jadi Mazmur. Mazmur ini kitab siapa? Mazmur berapa? Kitabnya Yahudi nih. Ya, jadi nggak bisa kami pakai. Iya, kitabnya Yahudi. Konsep agama lo menebus Iya, dosa pakai ada. manusia, kok pakai Kitab kitabnya itu Yahudi? Di mana Yahudi tidak pernah adalah menebus dosa pakai kami. manusia. Piye toh? Jadi maksudnya tidak kitab kami gitu. Enggak, begini saudaraku. Yahudi punya kitab Mazmur. Mereka tidak pernah menebus dosa dengan manusia. Kalian orang Kristen bukan punya kitab Mazmur, tapi kalian nebus dosa pakai kitabnya Yahudi dengan jalan menjadikan dia sebagai korban di sana. Sadarkah ente? Apakah di situ ada kitab? Apa Mazmur mana? Di Mazmur mana? Di Mazmur mana Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat? Di mana? Ada kitab di situ. Ada banyak di sini. Terbitan tahun berapa kau mau? Di Alkitab itu apakah ada kitab Mazmur? Ada kitabnya orang Yahudi yang Jadi kenapa dimasukkan. kamu bilang kami tidak memakai Alkitab Mazmur? Ya itu kitabnya Yahudi kau ambil. Namanya kitab Spanyol. Separuh nyolong. Jadi Kitabnya maksudnya Yahudi itu yang ada di kitab kami itu aturan-aturan Perjanjian lama itu bukan kitabnya Yahudi saja. Kalau Aturan- memang perjanjian lama itu kitabnya Yahudi saja, mengapa di dalam perjanjian baru rasul-rasul Yesus dan sebagainya mengutip perjanjian lama dan ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi? Karena itu penulisnya kitab perjanjian baru itu bukan murid Yesus. Sederhana Siapa kok itu. bilang menulisnya bukan murid Yesus? Saya barusan Bang. Tidak ada satupun penulis Bible itu murid Yesus, itu nggak ada. Nah, itu tidak bisa dijawab itu. Ya, omong kosong gimana? Yesus mengatakan dalam catatan pengarang Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Ayo. Sedangkan kitabmu ini muncul belakangan. Murid-murid Yesus sudah menerimanya di tahun 33. Mana segala firman itu coba? Mana? Segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu mana? Yesus Ya, tidak yang pernah. sudah dituliskan dalam Alkitab itu. Lah, Bible Anda itu belum ada pada saat Yesus penginjilan. Memang belum aja. ada, tapi Ya ditulis makanya, kemudian. sedangkan Yesus mengatakan segala firman telah aku berikan. Nah, berarti sudah ada Nah, firman iya, itu kan? waktu diberikan belum tertulis, setelah itu ditulis. Siapa yang tulis? Ya baca saja itu penulis-penulisnya dalam perjanjian baca baru. saja, Vieto udah tua tapi masih kayak gini. Siapa yang nulis? Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya itu ditulis sesuai nama-nama mereka. Lalu bisa Rasul ditulis oleh Lukas. Dan surat-surat Paulus ditulis oleh Paulus. Saudaraku, Yesus berkata kepada muridnya bahwa firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sedangkan Bible Anda itu lebih banyak kata pengantar daripada
sabda Yesus yang mereka ambil dari kesaksian-kesaksian Semua yang Allah. ada dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Allah dan itu adalah firman Allah bagi kami. Nenekmu kiper Kamu itu menganggap mau. tidak, bukan firman Itu Allah, itu urusan mau. kamu. Tolong. Kita saling menghargai di sini. Jangan saling menipu. Tolong kau tunjukkan kepada saya Lukas menerima ilham dari Elohim. Di mana saya harus baca itu? 2 Timotius 3:16. Udah iya, itu segala yang diwahyukan. Yang saya tanya Lukas, di mana Lukas menerima wahyu? Lalu dulu kamu melihat 2 Timotius 3:16 Ya, itu pengakuan Paulus itu tidak salah. Segala yang diilhamkan Tuhan, segala. salah terjemahan. Masalah Berikan literasi. terjemahan yang benar. Sekarang coba tunjukkan kepada saya Lukas menerima ilham. Ya, Di mana? berikan terjemahan yang benar, benar. Berarti lai salah. Teman rasa kulai. Pak Budi Memang pun. banyak salah terjemahan kok. Silakan Anda baca, coba. Kitab kamu apa enggak ada salah terjemahan? Salah terjemah, ya. Tapi kan Anda tidak menunjukkan original teksnya. Sekarang, silakan. Dalam bahasa Yunaninya segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang diilhamkan Tapi tidak di dalam benar bahasa tadi. Inggrisnya, all scripture is inspired by Yesus God. tidak tahu bahasa itu, Bang. Yesus tidak ngerti bahasa Inggris. Yesus menggunakan bahasa Aram. Diilhamkan oleh Allah. Iya, itu sudah betul itu. Kalau firman Allah itu pasti ilham dari Allah. Sekarang Lukas ini yang saya tanya, di mana tertulis bahwa Lukas menulis ilham dari Allah? Mana? Wong ini all scripture itu dari seluruh kitab suci. Lukas termasuk di dalam kitab suci, maka itu juga diilham oleh Allah. Tolong tunjukkan di mana Tuhan pernah mengilhami Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Kamu ngerti enggak arti dari kata ilham? Sekarang ilham itu kau ambil dari Aku Al-Quran. tanya, kamu Tidak ngerti ada nggak di kata Bible ilham? kata ilham, tidak ada di Bible. Itu hanya ambil dari terjemahan Al-Quran. Sekarang begini, tolong kau saudara pendeta yang saya hormati, Inspiration untuk ilham. tolong tunjukkan kepada saya dalil di Bible Paulus menerima ilham, Lukas menerima ilham, Lukas, Markus, Ya, satu penulis ayat ini Matius, cukup untuk mana? Karena dikatakan Mana? seluruh Alkitab, seluruh Tolong kitab suci, tunjukkan itu di diilhamkan oleh Allah. mana Paulus menerima ilham. Silakan. Makanya kamu itu enggak ngerti ilham. Ilham itu apa bagi kamu? Ya, ilham original teks kitab Anda memang ada kata ilham. Enggak, aku tanya kamu, ilham itu artinya apa bagi kamu? Kok jadi tanya saya? Kata ilham itu berasal dari bahasa Quran, bukan bahasa Ya, artinya kitab apa? Anda. Kok jadi Artinya apa? saya ulang lagi, kata ilham itu berasal dari bahasa Quran, bukan dari bahasa nggak kitab peduli berasal saudara. dari apa. Loh, kok Tanya nggak artinya peduli? Kok nggak peduli? Kok nggak peduli? Artinya apa? Kamu enggak bisa jawab. Lah kok Kamu jadi kan saya yang ngerti kamu saja tanya, jawabnya, Bang. Bung? Kata ilham Lah, itu kamu makanya kamu berasal. nggak ngerti artinya. Hey. Kata ilham itu adalah kata yang berasal dari Quran, bukan berasal Saya dari enggak kitab. peduli berasal dari apa. Aku tanya artinya kok kamu enggak bisa jawab kok. Lah, lucu Apa ini. artinya ilham? Kalaupun saya jelaskan kata ilham, apa hubungannya dengan agamamu? Hah? Aku cuma minta dijelaskan. Aku enggak peduli. Saya kalau menjelaskan kata ilham, apa hubungannya dengan agamamu? Wong kata ilham itu dari agama saya. Kata ilham tapi ngomong aja. Kasihan kali bah. Kalau saya menjelaskan kata ilham, apa hubungannya dengan agamamu? Apa hubungannya dengan pengarang kitab lu? Sementara kata ilham itu hanya ada di Al-Quran. Lucu Terus ente. memang kalau kata ilham itu ada dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab begitu ya. Iya, kata ilham Jadi itu bahasa memang Arab punya adanya di agama. dalam Al-Quran, tidak ada dalam kitabmu. Jadi dalam bahasa Arab punya agama. Lah, mulai ngaco dia. Mulai Loh, ngaco. kamu yang ngantur. Orang Kristen Arab itu sudah ada lebih Mulai dulu dari ngaco. kamu. Saya bertanya kepada saudara sebagai pendeta senior Orang yang tidak Kristen pernah Arab sudah pintar, lebih dulu dari kamu. pendeta senior yang tidak pernah punya ilmu sama sekali itu Anda. Saya tanya kepada Iya, saudara. kamu Saya mengkosong, tanya kamu kepada pasang aku, saudara. kali kamu Saya tak tanya. menang.
tolong tunjukkan di mana Paulus menerima ilham. Bukti bahwa kata ilham itu memang nggak ada di makanya Bible. kamu jelaskan dulu Itu kata hanya ilham, nanti ada aku di jawab terjemahan pertanyaan kamu. kitab saudara. Kamu udah ngerti kata ilham itu apa? Lucu. Aduh, lucu saudara ini. Sudah tua, ilmunya masih begitu-begitu aja. Gimana dong? Gimana Kamu dong? makanya jawab dulu. Kalau Apa? kamu nggak jawab, aku yang nggak jawab. Iya, saya kan bertanya sama Anda nih. Iya, Tolong jawab dulu pertanyaanku. Loh. Ilham itu apa? Soalnya dari kata-kata Kenapa Anda kamu, yang bertanya kepada jelas kelihatan saya? Kamu tidak mengerti kata ilham itu Kalaupun artinya saya apa. menjelaskan kata ilham di dalam Al-Quran, apa hubungannya dengan Paulus, dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, pengarang-pengarang ini? Apa hubungannya coba? Ayo, apa hubungannya? Sedangkan kata ilham itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di dalam Bible. Siapa bilang tidak ada dalam Saya Bible ini, barusan, Kak? saya barusan. Dalam terjemahan Alkitab Indonesia. Ya itu segala terjemahan tulisan di yang Indonesia diilhamkan karena mengutip dari Allah. Quran. Contoh saya kasih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuh. Dan kitab suci kami itu ada lebih dulu dari Quranmu. Coba Dan di sini bahasa Inggrisnya di pakai mana inspired original by teksnya God. kata ilham? Pak Pendeta yang Inspired saya by hormati. God itu diilhamkan Tolong oleh Allah. tunjukkan kata ilham di dalam Biblemu yang tertua di mana? Bible tertua di Indonesia itu di abad Diterjemahkan kok. ke-17. Ngapain aku pakai bahasa asli yang Kalau diterjemahkan terjemahan begitu, dalam ya? bahasa Indonesia Pak Budi itu di abad 17 paling tua. Al-Qur'anku di abad Ini ya ke-7. dalam bahasa aslinya. Coba saya Ayo, dengar. penustas. Mana ilham di situ? Penustas itu inspired by God. Mana ilham di situ? Inspired itu ilham artinya. Lah punya kamu juga diterjemahkan Quranmu kan? Tidak ada. Al-Quran saya jelas. Fa'alhamaha. Quranmu juga diterjemahkan. Kenapa Alkitab kami tidak boleh diterjemahkan? Fa'alhamaha. Ilham. Dari kata ilham. Fa'alham. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayo. Tidak ada Paulus mendapat ilham. Tidak ada. Lukas, Markus Aku tidak jawab. ada mendapat ilham. Mau terima atau tidak terima, suka-suka kamu. Ya Anda yang Aku punya tidak agama menjawab seenak Kamu yang tidak menjawab aku. mengambil kata ilham seenak perut, padang tidak ada di original Memangnya teksnya bahasa kata Arab itu ilham. punya kamu Oleh saja. karena itu tidak Orang layak Kristen Anda Arab itu mengatakan sudah kitab ada Anda sebelum itu berasal Islam dari ada. ilham. Kenapa? Karena ilham tidak ada di Bible. Mereka menulis kitab Anda itu cuman hasil penyelidikan dari diri mereka sendiri, bukan dari ilham. Begitu. Ilham itu pendeta. apa kamu tidak tahu? Pendetaku Ngomong yang tentang baik ilham. hati. Ayo Oke. jawab pertanyaanku, ilham itu apa? Kalau Anda tanya saya seperti itu, nanti Tanya, kalau saya jelaskan jawab dulu, ilham itu apa? ada hubungannya dengan Paulus nggak kira-kira? Aku tidak peduli. Ya Jawab nggak dulu peduli, saya pertanyaanku. juga nggak mau. Enak Ya namanya aja. sudah. Ya sudah, enak aja mau menipu di sini. Krih. Menipu apa? Menipu apa? Anda menipu dengan mencoba mengambil kata ilham yang tidak ada dasarnya di Bible. Belum sadar? Jangan batu dulu. Masih sadar? Belum sadar? Anda mencoba Nah. menipu kami. Semua yang diilhamkan Tuhan. Pret! Yang aku katakan Sejak itu kebenaran. kapan Kamu Bible yang menipu. itu ilham, Pak Budi? Sejak kapan Bible itu ilham? Sejak kapan? Sejak dituliskan. Nenekmu kiper. Kalau dia ditulis itu seperti orang mencatat berita, orang-orang wartawan mengumpulkan berita, itu bukan ilham namanya, tuyul. Enak Memang aja. bukan goblok. Emosi dia. Yang Tuyul bilang itu tukang yang bilang tahayul. itu seperti itu siapa? Ya kamu makanya, nggak ngerti kata ilham. hei dengarkan, Kamu tuh tahu. orang yang mendapatkan ilham itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai situ? Sedangkan Salah, Paulus mendapatkan bukan itu petunjuk maksud dari kami. mana? Hei,
Makanya jangan kau mencuri istilah Islam. Bedanya kata wahyu Kau dan kata pakai ilham, kau istilahmu dah tahu, sendiri, wahai saudaraku Budi Asali, pendeta kucluk yang sudah tua tapi nggak pernah Makanya pintar. kamu goblok itu, kamu tak tahu bedanya Goblok. wahyu dengan Kalau kau ilham. pintar, kau jangan pakai Jangan istilah kejabrut saja Islam. kamu tuh lah. Saudaraku, kalau kau pintar, jangan kau pakai istilah Islam. Jangan. Kau pakai bahasamu sendiri. Ente eleheng ente. Oke, ilham Istilahnya pula. sudah ada sebelum Berarti Islam ada. kamu memakai kata ilham untuk menipu agar umat Islam awam itu bisa kemudian terperdaya seakan-akan surat Paulus itu adalah ilham. Pret. Surat kabar kok ilham. Piye to mas? Saudaraku Budi, saya menghargai Anda sebagai Kamu pendeta dah ngerti senior. katanya ilham dan Tapi wahyu, ilmu tak Anda tahu itu saya bedanya. tidak hargai. Saya menghargai Kalau Anda sebagai pribadi yang itu tua, yang harus ngerti seorang dulu yang apa yang diomong, dihargai, jangan tapi sanjak saya saja tidak mulut menghargai kamu itu. ilmu Anda yang nonsen itu. Yang tidak ada dasarnya Kamu yang itu. tak ngerti apa-apa tentang Alkitab kami. Saudara yang tidak mengerti Jangan tentang kitab Anda bacot sendiri. saja. Nih, saya buktikan. Coba Anda tunjukkan kata ilham di dalam original teks kitab lo. Lewong ilham itu bahasa Indonesia sudah anu. Original teksnya itu Theophilus. Saudara, kalau Anda ingin dihargai, tolong diskusinya yang ilmiah. Jangan panipu. Jangan menipu. Kalau Jangan. kamu mau dihargai, jangan menghujat aku. Kamu mau hujat aku. Bagaimana dari awal saya menghargai Anda? Dari awal saya menghargai. Kamu yang mengatakan lebih dulu. Ya, Anda mengatai saya goblok, saya yang tidak. Saya hanya mengatakan tuyul, Kamu tukang lebih dulu. tahayul. Tuyul itu tukang tahayul. Mengatakan Paulus menulis ilham, padahal tidak ada kata ilham di dalam original teks. Anda yang minim ilmu. Nama Anda aja yang besar, Budi Asali, tapi tak sebesar ilmu. Maaf, Anda kecil. Kayak kemiri, kemiri pun lebih besar daripada ilmu Anda. Maaf Pak Pendeta, saya hargai Anda. Tetapi sebagai tokoh agama, harusnya Anda mencerdaskan saudara-saudara saya Kristen, bukan membodohinya. Paham? Tidak ada kata ilham. Paulus itu tidak menerima ilham, sebab Paulus tidak menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Catat itu. Mau aku jelaskan kata wahyu dan ilham kepada Paulus menerima ajarannya dari sosok Sudah, mau itu Kristus. kalau mau aku jelaskan apa bedanya wahyu dengan ilham dari sudut Saya pun pandang bisa Kristen. kalau itu Pak. Saya bisa membedakan udah ngerti antara apa bedanya, perbedaan kok? dengan wahyu ilham itu. Ilham bedanya? dapat diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa meskipun bukan nabi. Sedangkan wahyu hanya diturunkan kepada para nabi dan rasul. Saya bisa, bukan cuma Lah. Bapak yang bisa. Gitu loh. Cuman Bedanya, masalahnya di apa sini, bedanya? ilham Bedanya itu wahyu dengan ilham itu apa? diberikan kepada hamba Allah, bukan kepada hamba Kristus. Makanya Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke, gini ya. Sekarang kamu dari tadi tanya ya. Sekarang aku bertanya paling enggak. Mana jawabanmu? Saya kan bertanya, siapa yang mengutuk Yesus? Aku Mana sudah jawabannya? jawab, kamu tidak mau dengarkan soalnya. Sekarang aku tanya balik ya. Jawabannya Berani mana? enggak ditanya? Siapa yang mengutuk Berani Yesus? atau tidak Anda ditanya tentang lari. kitab-kitab kamu? Anda lari. Mana original teksnya kata ilham? Berani Anda atau lari. tidak ditanya tentang Mana kitab kamu? dalilnya Lukas, Markus, Matius menulis menurut wahyu, menurut ilham? Gak ada. Kamu Anda tuh berani lari tanya lagi. tentang kitabku, kamu ditanya kitabku, kamu tidak berani. Aku bertanya. Aku mau bertanya. Sekarang saya mau bertanya. Kok gimana ceritanya abangku ini? Dari dulu kayak gini aja terus. Dulu kita pernah diskusi resmi ilmiah, tapi masih begitu juga. Kupikir Anda sudah berubah. Kupikir ilmunya Kamu diskusi 4 bertambah. kali tidak pernah menang kok. Saya tidak butuh menang. Saya tidak Pada butuh menang. saat itu kamu Yang penting yang saya hanya sampaikan satu arah kebenaran. saja, kamu tidak EGP. bisa menang. Apa Coba kata dua Anda arah ketika saja, berdiskusi sudah. dengan saya? Apa kata Anda ketika Anda berdiskusi dengan saya? Saya tidak peduli. Malah Anda menyalah-nyalahkan LAI, Lembaga Bible Indonesia. Betul? Loh, memang terjemahannya Nah, rakyat iya yang sudah, berarti Anda banyak sudah yang salah kalah. kok. Sebuah agama Aku kalau lembaga salah, kitabnya aku akui bermasalah, salah. berarti agama itu Kitab bermasalah. suci Quranmu Sebuah sendiri kitab ya. suci yang salah berarti sudah salah. Quran kamu sendiri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu beda. Aku ada perbedaannya. Kitab saya bukan terjemahan Pak Budi.
Beda Iya, dengan tapi kitab Anda. terjemahannya juga beda. Kitab Anda itu adalah Kenapa kitab diterjemahkan terjemah. secara berbeda dalam Alkitab Kristen bahasa itu Indonesia tidak dan bahasa memiliki Inggris? kitab asli, yang ada cuma terjemah. Jadi kitab Anda membangun juga ada kitab kemudian aslinya. kekristenan berdasar daripada terjemah. Sedangkan kami Al-Quran itu yang asli, terjemahan bisa diganti boleh. Karena terjemah bukan firman Tuhan. Sekarang mana firman Tuhan yang ada sama kalian? Enggak ada. Wong ilham aja kagak, apalagi firman Tuhan. Kan begitu Pak Budi. Oke, kembali kepada tema Pak. Siapa yang mengutuk Yesus? Ya betul konyol kok. Jangan emosi dong. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Berarti salah Paulus. Terkutuk itu suatu keadaan. Iya, itu keadaan. Bukan ada orang yang mengutuk dia. Bukan orang, lalu siapa? Nah, aku sudah katakan terkutuk itu suatu keadaan. Iya, Yesus keadaannya Jadi terkutuk. manusia itu kalau dia berbuat dosa, dia tuh terkutuk di hadapan Yesus Allah. berarti terkutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Dia mengambil keterkutukan itu untuk menebus dosa kami. Pertanyaannya siapa Sehingga yang kalau mengutuknya? kami percaya kepada dia, kutuk Siapa itu yang dibuang mengutuknya, dan kami abangku? disebut orang yang diberkati. Abangku, Pendeta Budi Asali yang saya hormati, siapa yang mengutuk Tuhan Anda? Siapa? Aku sudah bilang terkutuk itu suatu keadaan, tidak ada yang melakukan. Mati meja. Keadaannya Yesus terkutuk, yang mengutuknya siapa? Ya keadaannya terkutuk memangnya pada waktu dia di atas kayu salib itu. Aduh, siapa yang mengutuknya? Itu keadaan kok gimana sih kamu? Iya, keadaannya dia Keadaan itu tidak ada yang lakukan. Siapa yang mengutuknya, Bang? Tidak ada yang melakukan. Dia yang digantung di salib Itu kok. suatu keadaan. Iya, keadaan itu justru yang saya tanya. Ambil untuk dirinya sendiri. Siapa yang Karena mengutuk dia mau Yesus? mengambil kutuk itu dari Siapa orang-orang yang mengutuk? berdosa. Siapa yang mengutuknya, Bang? Sampai dia dikatakan mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Aku satu orang ini repot saja Oh, nggak bisa Anda membodohi saya. Saya bukan jemaat Anda. Jemaat Anda boleh, saya bukan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Jemaatku, kamu cocok aja di anak sekolah minggu di gerejaku. Nah, kesombong boleh, iblis juga begitu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang mengutuknya? Sudah aku jawab, terkutuk itu keadaan. Ya justru itu keadaannya, dia terkutuk. Sebab dia mengambil kutuknya orang Kristen. Orang Kristen inilah yang harusnya dikutuk Tuhan. Tapi Yesus mengambil kutuk itu untuk dirinya. Pertanyaannya, adakah Tuhan mengutuk Yesus? Tidak ada kan? Betul? Karena aku kasih contoh ya. Di atas gunung, puncak gunung, katakanlah Gunung Semeru itu dingin. Dingin itu suatu keadaan. Ya. Siapa yang melakukan dingin itu? Yang melakukan dingin, yang melakukan dingin, yang melakukan dingin, Jawab ayo. yang melakukan dingin ya orang yang naik ke atas ke gunung itu. Orangnya nggak usah naik ke atas, di atas sudah dingin kok. Loh, Kamu itu ya, gimana kalau siapa jawab? yang melakukan dingin? Makanya keadaan Siapa itu tidak yang ada yang melahirkan melakukan. keadaan Itu suatu keadaan. agar dirinya dingin? Itu maksudnya. Siapa yang melakukan keadaan supaya dirinya terkutuk? Ya Yesus. Pertanyaannya adalah siapa yang melahirkan dan mengadakan situasi kondisi dingin? Ayo. Orang IQ tidak naik ke jongkok, gunung, pantaslah gunungnya sampai sudah dingin. bengkokan begini masih Kristen. Karena Anda tidak menggunakan otak. Sekarang permasalahannya adalah yang dikutuk Tuhan adalah pelaku dosa. Yang mengutuk Tuhan, yang dikutuk pelaku dosa. Itu kodrat itu. Itu kodrat. Tuhan mengutuk pelaku dosa. Nah, sekarang Yesus ini dikatakan mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Sedangkan Tuhan mengutuk hanya pelaku dosa. Yesus bukan pelaku dosa. Lalu kalau dipaksakan yang mati itu adalah Yesus, yang mengutuknya siapa? Kutuk itu ada karena ada yang mengutuk dan ada yang dikutuk. Yang dikutuk Yesus, yang mengutuknya siapa? Kalau Anda mengatakan Yesus tidak dikutuk, lalu yang dikutuk siapa? Kristen. Kristen dikutuk, tapi ada Yesus menggantikan itu. Oke. Sekarang kalau Yesus yang mengambil alih kutukan tersebut,
Pertanyaannya sederhana. Siapa yang mengutuk Yesus? Tidak ada jawab, itu keadaan. Kalau keadaan itu tidak ada yang melakukan. Tidak ada yang Kamu melakukan. harus ada dingin itu. Tidak ada. Coba saya tanya kepada teman-teman. Saya tanya kepada teman-teman di bawah. Anda mute dulu. Anda mute dulu, saudaraku Pak Budi Asali yang saya sayangi. Anda mute dulu. Saya tanya teman-teman yang ada di YouTube dan ada di bawah. Apakah ada yang melakukan penyaliban? Ada. Apakah ada yang disalib? Ada. Itu bukan keadaan saja, tetapi keadaan di mana kutuk ini harus ada pelaku dan harus ada yang dikutuk. Apakah tergenapi? Ada yang mengutuk, ada yang dikutuk. Saya tanya di bawah, apakah keadaan tersebut betul-betul terjadi di mana ada yang disalib dan yang disalib ini kata Paulus adalah orang yang dikutuk? Ada kan? Ada nggak? Ada. Keadaan itu ada. Membuat dingin di atas bukit di Gunung Semeru. Keadaan dingin tidak ada yang merasakan ketika tidak ada yang naik ke Gunung Semeru. Dingin bisa dirasakan, keadaan dingin di atas Gunung Semeru bisa dirasakan, dingin itu ada ketika ada orang yang naik ke atas. Bisa diadakan dan dirasakan kutuk itu ada ketika ada yang tergantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, adakah yang naik ke atas tiang salib? Ada atau tidak ada? Ada. Namanya siapa? Yesus. Lalu siapa yang mengutuknya? Siapa yang membuat Gunung Semeru menjadi dingin? Tuhan. Siapa yang membuat Yesus yang digantung ini menjadi terkutuk? Tuhan. Jujur aja napa, nggak usah lilit lidah. Jadi yang mengutuk Tuhanmu itu Tuhan Bapa. Siapa yang menciptakan keadaan kutuk itu, Bang? Tuhan Bapa kan? Ulangan 21 nomor 22 23. Tanya juga, siapa yang menciptakan udara dingin di atas gunung itu? Ya Tuhan. Tuhan menciptakan gunungnya, bukan keadaan dinginnya. Jadi yang menciptakan keadaan dingin itu siapa? Udara dingin siapa yang menciptakan? Loh, makanya aku tanya kamu kok. Ya, Kok kamu tanya segala aku balik? sesuatu, baca Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan, diadakan oleh Dia. Tuhan yang mengadakan cuaca dingin. Ulangan 21 nomor 22 23, Tuhan yang mengutuk orang yang mati di atas tiang salib. Waduh, umur boleh senior abang. Nggak mungkin ulangan itu tidak tentang salib. Pada zaman Musa itu tidak ada hukuman salib. Kamu ngawur. Siapa yang mengadakan salib itu? Salib belum ada dalam zaman BL. Ulangan 21 yang dikutip oleh Paulus ini siapa yang buat? Saya atau Paulus? Kan Itu Paulus yang dari mengutip. Ulangan 21, 22, 23. Iya, Paulus yang mengutip kan? Iya. Nah, sekarang menurut Ulangan 21 yang dikutuk sampai mayatnya dinajiskan itu siapa? Yang mengutuk di situ siapa? Itu keadaan. Saudara boleh senior dari segi ilmu Kalau dari kamu segi mau umur. percaya mau tidak itu urusan kamu. Ilmu Anda masih Ajaran minim. Kristen memang seperti itu. Iya, amburadul. Oh iya, kamu sekarang boleh saja ucap nanti kamu pada pengadilan akhir zaman, Yesusku yang jadi hakim, kamu akan kencing-kencing. Nenekmu kiper. Kita bahas itu boleh? Siapa yang dihakimi Yesus boleh? Boleh? Boleh kita bahas itu? Berani kamu bahas? Bahas Kalau apa? Kristen lah yang akan menjadi korban penghakiman Yesus. Boleh? Kita buktikan? Boleh. Boleh, baik. Nah, saya mengambil sebuah data di dalam Yohanes 8 nomor 40, Yohanes 12 nomor 48. Silakan Anda baca. Ini ending dari kedatangan Yesus di akhir zaman. Silakan. Tuh, kamu yang beri ayat ya, kamu yang baca. Oh, saya baca. Oke, saya baca. Barang Ya, siapa siapa itu? menolak aku. Ini ucapan Yesus nih, bukan ucapan Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku,
Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya. Oke, tolong tunjukkan di mana perkataan Yesus, firman yang Yesus pernah katakan ketika dia datang penginjilan, dia akan mengusir orang-orang yang memanggilnya dengan panggilan alaihis salam. Tolong. Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 7, pada hari terakhir nanti aku akan mengusir orang-orang yang memanggilku Tuhan, bernubuat pakai namaku. Itu senjata itu sudah kuno, sudah kuhancurin dari dulu. Ini dasarnya ini. 21 sampai 23 itu bicara tentang nabi palsu. Lihat konteksnya. Ini dasarnya. Ini dasarnya ini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Hakimnya adalah firman-firman yang pernah aku katakan ketika aku datang di tengah-tengah kaumku Bani Israel. Salah satunya adalah firmanku mengusir orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tidak menerima perkataan itu. Dia tidak mengatakan aku adalah Tuhan dan gurumu. Sekarang Jadi permasalahannya, kamu tidak menerima Yesus sekarang sebagai Tuhan. sekarang Kamu yang permasalahannya, akan diyakini sekarang pada akhir permasalahannya adalah Pak Budi Asali, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Ya saya sebut dia Tuhan lah. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Aku tidak pernah lakukan mujizat. Siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Aku Yesus? tidak pernah bernubuat. Islam atau Kristen? Kristen. Oke apa ya? Yesus datang kemudian menghakimi berdasarkan firman yang pernah dia ucapkan. Oke? Ya. Nah, sekarang berdasarkan firman yang dia pernah ucapkan, yang memanggilnya Tuhan yang akan diusir. Betul? Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kamu percaya? Kamu terima apa enggak? Masalah generasi. Dia mengatakan aku dan Tunggu Bapa adalah dulu. satu. Kamu Ini terima berbicara apa enggak? mengenai penghakiman, Pak. Bukan berbicara Nah, iya. mengenai yang lain. Kamu yang Penghakimannya, tidak menerima perkataan dia. Aku mau penghakimannya buktikan itu. mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Betul? Ya lah, kalau mau debat pakai timer kamu. Kalau ngomong kamu potong. Kalau mau debat pakai timer di Zoom, aku tantang kamu di Zoom. Betulkah Yesus di hari penghakiman Berani atau tidak akan debat di mengusir? Zoom? Sabar. Betul Kamu hanya Yesus di hari berani kalau kamu penghakimannya bisa dia lindas kata-kataku, mengusir orang-orang karena yang suaramu memanggilnya lebih keras. Tuhan? Jawab. Aku tantang kamu debat di Zoom kalau berani. Sudah berapa kali saya Debat di Zoom bukan di TikTok. ada berapa kali abang ini Berani enggak debat di Zoom? udah berapa kali abang ini. Udahlah bang, kalau cuma modal iman, yakini saja, kalau kamu percaya debat di Zoom, saja. apa habis sih kamu lah. Aduh sudahlah, Anda akan Pakai mempermalukan diri Anda moderator, sendiri. pakai timer. Berani apa Pertanyaan enggak? saya, apakah betul Yesus akan ya, menghakimi kan orang-orang yang udah. memanggilnya Tuhan? Kalau kamu debat di Zoom dengan timer dan moderator, kamu habis. Apakah betul Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan? Justru kalau tidak percaya Tuhan, kamu langsung kan. Apakah Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Lelo Udah, ya, Pak. aku bacakan ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Paulus itu, Paulus. Itu Paulus, Sebab Bang. jika kamu Itu mengaku dengan mulut Paulus. bahwa Yesus adalah Tuhan Saudaraku, dan percaya dalam tadi hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, Saudaraku. maka kamu akan diselamatkan. Saudaraku Kamu Budi, tidak Pak percaya Budi dia Tuhan, Asali. kamu tidak percaya dia bangkit dari Pak antara orang Budi mati, Asali. kamu tidak akan Pak Budi diselamatkan. Asali, dengarkan saya Pak. Sudah ada Kamu maunya hakimnya, didengarin, aku nggak mau yaitu dengerin firman kamu. yang telah aku katakan, bukan yang Paulus katakan Pak, yang akan menjadi tolak ukur penghakiman di akhir zaman, firman yang Yesus katakan, bukan Paulus katakan. Maaf ya Pak Budi Semua ya. kata-kata dalam firman Tuhan itu Maafkan dalam aku Alkitab Pak firman Budi. Tuhan. Ya Pak ya.
Yesus mengatakan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, bukan perkataan Paulus. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, bukan yang Paulus katakan. Maaf Ya, ya, nanti Pak. kamu yang akan dihakimi itu kamu, bukan aku. Oh, ada Pak. Yang memanggil Yesus Tuhan bukan Aku saya, dihakimi Pak. hanya untuk terima pahala. Kamu dihakimi Yang karena untuk memanggil terima hukuman. Yesus Tuhan yang dihakimi, Pak, bukan saya. Andalah yang memanggil Yesus Tuhan, bukan saya, Pak. Bukan saya. Jadi yang akan dihakimi nanti Kristen. Aduh, asal ngomong aja percuma kamu tuh. Loh. Kok kayak lagi Bang Zuma? Waduh. Moderator cek. Ya, lanjut Bang. Moderator kick saya kenapa? Enggak kepencet lagi tuh. Ini kepencet lagi. Iya. Kepencet mungkin Bang. Aduh, pikir. Siap. Lanjut. Aku pikir rungkat tadi. Enggak, Yang enggak. memanggil Yesus Tuhan yang akan dihakimi. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Serangan kuno sudah aku bahas dari dulu tuh. Ya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan itu yang dihakimi. Memang dari dulu memang babak belur. Itu Matius Tidak pernah 7 tidak ayat babak belur. 15, baca mulai 15, kamu baca potong-potong ayat. Saudaraku, mau Anda baca dari data manapun, yang memanggil Yesus Tuhanlah yang akan dihakimi oleh Yesus, titik. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa mereka itu? Islam atau Kristen? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Islam tidak percaya Yesus Tuhan, itu yang akan dihakimi. Justru yang memanggil Yesus Tuhan yang akan dihakimi, Cak Ayu. Lo kok putar? Inilah ya. Inilah penyesat itu. Inilah Ya, ada 13 ayat 13 hukum. kamu baca. Memutarbalikkan hukum. Ini kata-kata Yesus sendiri, bukan kata-kata Paulus ya. Ya 13 kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, sekarang Anda wajar memanggil dia Tuhan karena data itu kan? Oke, silakan. Tetapi yang akan diusir yang memanggilnya Tuhan, betul? Lewang dia sendiri menyebut dirinya Tuhan. Iya, kok. sekarang Anda lawan aja nanti. Yesus, kamu sendiri loh. Kamu sendiri loh, Tidak, Yesus. aku lawan dia. Ya kau bantai Yesus Ya, lah kan pro nanti, aku, bukan Pak. pro kamu. Kau bantai Yesus nanti. Yesus, kau sendiri Tunggu loh. akhir zaman, Kau sendiri loh penghakiman yang akhir zaman, kamu bilang. nanti kencing-kencing Siapa yang kamu. tidak memanggil aku Bapa Tuhan, kau sendiri loh Kamu bilang. Ya, yang kau tidak lawan Yesus percaya lah. akan kencing-kencing kamu. Jangan kau lawan saya, Bang. Dan Kau setelah lawan kamu masuk Yesus. neraka, kamu Abangku, menangis darah pun kata tidak akan Yesusnya, keluar dari pada sana. hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Akan Bukankah pikir kami seperti kamu, bernubuat? ajaran kamu Bukankah masuk kami neraka cuma bermujizat? sebentar. Bukankah Masuk kami neraka itu mengusir selama-lamanya setan? kekal. Gimana orang ini? Itu akan menjadi nasibmu kecuali kamu bertobat. Sekarang Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku, kalian membuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Dipotong Itu ayatnya. siapa Pak Bodi Ayatnya Asale? dipotong. Yesus bukan bilang aku tidak mengenal kamu, tapi aku tidak pernah mengenal kamu. Ya iya, apalagi Nah, itu makanya lebih Yesus tidak pernah kenal kamu. Emangnya saya Dia memanggil dia kenal aku. Tuhan? Memang saya bernubuat pakai namanya? Emang saya mengusir setan pakai namanya? Pret! Sorry lah, dok, ya itu pekerjaan karisteng. Yesus datang akan mengusir karisteng karena hanya karisten yang memanggil Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pada hari terakhir. Itu siapa itu? Islam atau Kristen?
Aduh Pak Budi, lemah kali ilmumu kawan. Kupikir kamu itu menghindar dari saya Makanya aku tantang kamu daripada Zoom. Nah Berani kamu apa enggak? belajar. Kupikir aku kamu tantang kamu menghindar daripada Zoom, dari berani saya itu karena kau belajar. Ini kamu bacot terus, aku enggak ada kesempatan ngomong. Ya sekarang Kamu saya kalau bertanya. berani daripada Zoom, Saya pakai timer. bertanya artinya Aku memberikan tantang ruang kepada kamu saudara. daripada Zoom, berani apa tidak? Sekarang Kamu Anda yang pengecut kamu. menjawab. Nih pertanyaannya. Kamu tuh Siapakah pengecut. yang di akhir zaman mengaku memanggil Yesus Tuhan, Aku bermujizat, berani mengusir daripada setan manapun. dan bernubuat pakai nama Daripada Yesus? Zoom. Itu siapa? Siapa? Ini giliran Aku yang menjawab. tantang seadanya orang Islam debat Islam dengan aku, dengan moderator dan timer. Aduh, abangku. Ayo seadanya orang Islam Ilmu siapapun. Anda itu mau Ustaz, diskusi mau di kiai, Zoom, mau apa dah juga ya. diskusi di YouTube, diskusi di pohon pinang, di bawah pohon tomat, ilmu Anda tetap itu. Tidak bertambah. Ini cuma alasan Anda aja karena sudah malu di depan orang banyak ini. Kamu Pada tak berani hari debat terakhir, Islam. pada hari Kamu cuma terakhir berani nanti debat di sini banyak karena suara orang kamu lebih memanggil keras. aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Nah, itu siapa itu bang? Islam atau Kristen? Bukan Kristen, bukan Islam. Itu malas. Anda cuma tua Karena umur, itu ilmu termasuk Anda konteksnya masih Nabi minim. palsu. Dan Nabi palsu itu bukan Kristen. Dan Hei, kalau itu nyebut Tuhan, Anda itu juga salah. bukan orang Anda Islam. salah. Kalau Anda mengatakan pengikut Nabi palsu itu bukan Kristen, Anda salah. Anda baca Matius 7 data 15-nya itu, dari buahnya kau mengenal Nabi palsu itu. Apa buahnya? Pengikutnya atau buahnya memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itu siapa? Hah? Jangan Anda pamer kebodohan di sini. Buah Buah dari Nabi itu- palsu. Buah buah dari itu Nabi palsu. pemutusan Bisa setelah kamu lihat orang itu percaya. siapa dia memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah buah-buah Cobalah. dari Nabi palsu itu. Pertanyaannya, Nah, siapa kalau yang berani melakukan debat buah Islam, tersebut? kalau tak berani, tak Di usah. Islam atau di Kristen, Pak? Aku turun aja lah. Nggak ada Buah-buah gunanya. itu di Islam atau di Kristen, Pak? Hah? Dan buahnya kau dapat melihat mereka. Hah? Buahnya apa? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itu buah. Itu nah di gereja apa di masjid? Kalian cuma terlanjur Kristen aja. Andai saja kalian itu tuntun dengan belajar Bible, Anda akan datang dengan Bang Suma. Terima kasih Bang Ma, Anda telah mengeluarkan dari jalan kesesatan. Apaan pikir hanya karena dengan modal tua, modal lebih dulu, kemudian belajar Bible, membaca Bible, bukan belajar, membaca Bible, modal karena lebih dulu memegang Bible, modal karena udah sekolah teologi, lantas Anda merasa lebih pintar dari kami ini? No. Kalian yang Bible misinya ada. Apa itu? Perpuluhan. Kedua, misinya adalah membebaskan manusia dari hukum-hukum Tuhan. Supaya manusia itu lebih tertarik. Kenapa? Karena manusia itu kecenderungan kepada kemaksiatan. Manusia itu cenderung kepada kebebasan. Manusia itu lebih suka bebas daripada diatur-atur. Adam saja di tengah-tengah Gan Eden itu mau bebas makan semua apa yang diharamkan. Itu tipikal manusia. Maka ketika ada pengajaran yang menghalalkan seluruh perintah Tuhan, pasti banyak peminatnya. Tapi orang-orang yang berakal sehat tidak akan terjerumus dengan kenikmatan janji semu seperti itu. Sudah nyata kok. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Hei, Anda masih tidak ngeh. Kenapa? Karena terlanjur Kristen. Barang siapa mengaku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa kalian tidak ngeh? Karena kalian terlanjur Kristen. Sudah nyaman dengan makanan kalian, sudah nyaman dengan pesta-pesta agama kalian. Ya harus
malah yang lain. Tidak ada Yesus itu memikul salib untuk orang lain. Yesus mengatakan, kamu harus memikul salibmu sendiri, bebanmu sendiri, kutukmu sendiri, kalau kau ingin menjadi pengikutku. Itu kata Yesus. Matius 10 nomor 38, 28. Keren kok itu ucapan Yesus itu. Tapi adakah kalian percaya? Tidak, hanya angin lalu masuk di kuping, keluar di hidung. Itulah kalian. Lama Kenapa? kali Karena terlanjur Kristen. Drama Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yesus, kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak benar. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu bagaimana dengan pendeta Budi Asali dan teman-temannya? Bersaksi tentang Yesus seenak perutnya. Apakah itu bisa benar? Tidak. Yesus aja nggak berani mengatakan itu. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu dusta, bohong, tidak benar. Itu kata Yesus. Lalu bagaimana mungkin kami percaya kepada kesaksian pendeta dan pastor dan jemaat-jemaat gereja? Bagaimana mungkin? Sedangkan kepercayaan, keyakinan kalian, dogma dan doktrin kalian itu tidak ada persaksian dari Tuhan Elohim. Oke, aku tanya. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan menjadi Kristen. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan makan babi. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan masuk gereja. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan menjadi Kristen. Tidak ada Tuhan Elohim menjadikan Rasul Paulus, Lukas, Markus dan seterusnya. Dan tidak ada kemudian kesaksian Elohim agar manusia masuk ke gereja hari Minggu menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Oleh karena itu, kesaksian-kesaksian kalian tertolak demi keselamatan anak cucu Adam masuk ke dalam surga. Siap diskusi yang menerima ajaran Anda hanyalah orang-orang yang menipu diri mereka sendiri. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Paham? Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Neraka jahanam. Sorry Pak Budi Asali kalau masih mendengarkan di bawah. Siang, Bang Suma. Saya bukan kebencian, saya hanya bertujuan untuk mengingatkan saudara, Yesus menolak kesaksian-kesaksian Anda. Jangankan kesaksian Anda, kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya, kalau tanpa kesaksian Bapa, Yesus pun mengatakan itu tidak benar. Apalagi hanya seorang Budi Asali yang punya kemudian kepentingan foolish. Demikian. Sudah? Iya. Oke. Bang Suma izin menanggapi boleh? Silakan. Silakan. Iya. Silakan. Coba kita kembali ke Matius 7 ayat 21 tadi, Bang. Iya, silakan. Ambil dari akarnya, saudara. Ambil akarnya dari 15-nya. 15. Atau mau ambil akarnya dari data terhadap Begini. Saya kasih Anda ruang berbicara, saudaraku. Sabar. Saya kasih Anda ruang berbicara setelah ini. Saya mau mendengarkan. Saya berharap ada dari saudara Kristen saya yang memiliki ilmu. Saya hanya ingin Anda jujur kepada saya. Matius 7 dari data 1 sampai data pengakuan Yesus di data 27. Matius 7 nih ya. Matius 7 data 1 sampai 27 itu berbicara kepada siapa? Orang Yahudi atau berbicara kepada di luar orang Yahudi? Yang mendapatkan nasihat ini orang Yahudi orang Yahudi. Oke. Masya Allah. Silakan saudara, silakan. Iya, kalau dari pemahaman saya dari kalimat yang tertulis di sini ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Artinya tidak semua. Jadi orang yang bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu dan melakukan mujizat demi namanya saja yang masuk di ayat ini, sedangkan kami kan tidak melakukan ini semua. Jadi orang yang memanfaatkan nama Tuhan untuk kepentingan tertentu itu yang kena ini ayat ini. Sementara kami tidak jelas sekali bunyi ayatnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kan gitu, Bang? Ya, betul ya. Sekarang kan di sini kan koma kan, Bang?
Ya. Itu kan satu Sekarang kalimat itu. Yang panggil Yesus Tuhan, Tuhan. ya. Terus dia sampaikan, bukankah dia mau pamer kebolehannya kepada Yesus kan? Nah, jadi yang melakukan satu paket itu yang kena. Jadi kami yang tidak melakukan mujizat, bernubuat demi namanya itu kan tidak kena. Oke. Tidak kena di ayat ini. Oke, tidak kena. Artinya dalam satu agama itu pasti ada saja yang miring itu, Bang. Oke. Tidak semuanya di jalan yang benar itu. Oke, baik. Tapi Anda lupa, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Sekarang atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Gimana? Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Yang melakukan kehendak Bapak. Sekarang atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Menyembah Yesus. Saya tidak menyembah Yesus, saya hanya mengikuti ajarannya. Atas kehendak siapa kemudian Anda makan babi? Ya sesuai ajaran Yesus. Yang masuk ke dalam mulut itu bukan yang najis, Yang itu masuk ke keluar dari dalam hati. mulut itu berbicara cuci tangan apa tidak cuci tangan, bukan masalah babi. Anda itu Yesus sering pakai perumpamaan, Bang. Dia tidak pernah pakai makna sebenarnya. Sekarang Yesus itu ditegur, data itu cerita, di situ cerita. Orang-orang Yahudi menegur, kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Yang dimakan apa? Babi rupanya. Coba ayatnya biar jelas, Bang. Coba kita. Ya silakan Anda bawa dalil itu. Yang mana yang Anda maksud? Matius 15 kah? Atau Matius 12? Apa cuci tangan tadi? Ya kalau cuci tangan itu kan bukan berbicara mengenai babi. Iya, artinya semua makanan secara akal sehat pun tidak ada semua makanan. Anda yang melarikan kepada seluruh makanan. Karena Anda memang pemakan babi. Ajaran Anda itu pertama kali diajarkan Paulus kepada pemakan babi. Bagaimana mungkin Paulus mengatakan kepada pemakan babi, jangan kau makan babi, pasti nggak laku ajarannya. Ya, karena babi itu makanan yang paling disukai oleh orang-orang Roma dan Yunani sampai hari ini. Ya, kalau berpatokan di Alkitab di Perjanjian Lama saja, Bang, artinya bukan babi saja, seharusnya unta juga. Nah, Anda kenapa yang pengikutnya kan? dikejar babi saja, sementara larangan di dalam Taurat itu kan banyak itu. Kenapa? Ya, itu justru kenapa itu ketika, satu kenapa aja ketika ini kami sudah makan- gugur, saudara. Gini, Bang. Satu Kenapa aja ini ketika sudah kami gugur. makan hewan lain yang dilarang, itu tidak diungkit, tidak di apa? Satu gesek-gesek. ini aja kalian sudah gugur. Apalagi diungkit itu semua. Iya, Satu ini aja. Yang saya baca itu karena memang di dalam Islam tidak diperbolehkan hanya babi saja. Makanya yang dikejar ke Kristen itu hanya babi saja. Oh Padahal tidak, kalau menurut saudaraku, Taurat Anda itu lupa. banyak. Dengar, kalau ada dalam Torah, jangan makan ikan misalnya, jangan makan coto Makassar misalnya, jangan makan kemudian makanan-makanan yang ada yang kau suka di Indonesia ini. Contoh misalnya soto Banjar. Apakah itu berlaku bagi orang Indonesia? Tidak. Itu hanya berlaku untuk bangsa Yahudi. Kitab yang ada, aturan yang ada, hukum-hukum yang ada di dalam kitab Tanak itu hanya mengikat orang Yahudi. Kalian yang mengikat diri Anda ke situ, tapi kalian hanya jadikan aturan itu sebagai aksesoris doang. Ayo. Kalau seperti itu, pemahamannya, ketika Nabi Muhammad belum datang di dalam Islam, ajaran itu sampai ke Arab atau tidak? Ajaran itu sampai ke Arab karena di sana ada Bani Israel. Berarti orang Arab asli tidak pakai. Orang Arab asli tidak pakai berarti. Tidak pakai karena memang diperintahkan hanya untuk kepada orang Yahudi. Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 3, nomor 4. Berarti Ulangan kami boleh 5. makan. Berarti kami boleh makan kan? Artinya berarti kami boleh makan untuk ke situ. Nah, kalau Kristen boleh makan, berarti Kristus mati di atas salib bukan untuk Anda. Kalau ayat soal Yesus untuk semuanya, Bang. Salah. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Siapa yang dibebaskan dari hukum Taurat? Yang punya Taurat. Siapa itu? Yahudi. Apa hubungannya dengan Anda? Anda mau makan babi kek? Mau apa kek?
Nggak ada hubungannya. Emang ada perintah datang ke Kristen jangan makan babi? Kan nggak ada. Iya, memang tidak ada larangan. Makanya orang Kristen itu mau makan tiang listrik, makan aspal, boleh. Karena tidak ada larangan dari Tuhan untuk Kristen. Nggak ada aturan untuk Kristen, itu nggak ada. Makanya tadi Matius 7 itu, saya bertanya, Anda sadar nggak ini perintah untuk siapa? Ini nasihat untuk siapa? Untuk Yahudi. Berarti Yahudi dikatakan dalam data sebelumnya nomor 6-nya, jangan kamu memberikan barang yang kudus. Apa barang kudus itu? Taurat. Kepada anjing. Berarti Taurat tidak boleh diberikan kepada non-Yahudi. Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Mutiara itu apa? Injil. Berarti tidak boleh kepada babi diberikan Injil itu. Iya, karena gini, tidak semua Yahudi, Bang, tidak semua Yahudi. Karena Berarti faktanya orang Yahudi sekarang, dilarang memberikan Taurat, barang kudus, dan juga pengajaran Injil kepada di luar Yahudi. Iya, soal Matius tadi itu tidak semua Yahudi, karena faktanya sekarang Yahudi tidak percaya Yesus kan? Mesias saja tidak, apalagi Tuhan. Betul. Tapi kan jelas Yesus sendiri mengatakan bahwasanya dia diutus hanya kepada domba yang sesat. Kalau domba tidak menerimanya, ya itu derita mereka. Tapi yang pasti dia diutus untuk dirinya sendiri, untuk kaumnya sendiri, bukan untuk kita. Yesus itu untuk kaumnya sendiri. Kalian ini kenapa? Kalau Abraham itu tidak diutus kepada siapa-siapa. Abraham hanya dinobatkan sebagai bapak para nabi. Adapun Berarti perintah aturan yang datang kepada Abraham itu untuk keturunannya secara turun-temurun, bukan kepada bangsa lain. Oh ya, kalau Abraham boleh, Yesus jangan ya. Maksudnya? Abraham perintah kan yang untuk disampaikan ke Abraham Abraham untuk keturunannya, Yesus untuk kaumnya. Jangan Anda bantah dalil. Coba tunjukkan kepada saya dalilnya. Yesus diutus untuk seluruh bangsa. Ya itu ketika dia mau diangkat ke surga. Itu Kristus lain, Bang. Itu bukan Yesus. Waduh, itu yang tertulis yang kami percaya seperti itu. Nah sekarang Kalau meskipun dibelokkan lagi ya, bagaimana? meskipun tertulis begitu, yang tertulis dan penulisnya ini kan bukan pengikut Yesus. Coba Anda lihat. Anda lihat ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apa endingnya? Ketika murid-muridnya kemudian telah menerima segala firman itu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid setelah menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, mereka percaya Yesus itu rasul. Segala firman loh. Nah sekarang permasalahannya adalah, masih adakah firman yang Yesus belum sampaikan sebelum terjadi penyaliban? Segala firman telah aku sampaikan. Itu belum terjadi penyaliban, belum masuk di kubur, belum ada di Pulau Patmos, belum ada ketika ke Damsyik, belum ke Ananias. Segala firman sudah tamat duluan. Berarti yang datang kepada Markus, Matius, Lukas, yang datang kepada Paulus ini siapa? Ya bukan Yesus. Ya, sebentar. Bang. Kalau pertanyaannya apakah firman sudah disampaikan sebelum penyaliban? Iya. Nah, kemudian setelah dia disalibkan dan mau diangkat ke surga, dia perintahkan supaya pergilah ke seluruh bangsa untuk sebarkan firman. Berarti masih ada firman dong. Berarti itu firman baru. Berarti masih ada firman. Itu perintah. Berarti ada firman baru. Begini Bang, itu perintah. Tidak semua Ya, firman ucapan Yesus baru. itu kan firman semua kan? Ya firman baru berarti. Itu perintah kepada murid-muridnya supaya ajarkan ke seluruh dunia apa yang telah diajarkan. Kan begitu. Saudara, Yesus dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Iya, artinya bahwa tidak semua ucapan Yesus itu kan firman semua, Bang. Lah, Yesus sendiri mengatakan Yohanes 14:24, segala firman yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti Ya, apa yang kalau dia mengajar soal apa firman itu baru bisa dikatakan firman. Terus kalau tiap hari dia komunikasi dengan orang kan bukan firman itu. Itu perintah loh. Ketika di Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu perintah. Nah,
cakupan dari perintah ini kepada ke-12 muridnya semuanya telah disampaikan. Pergi, 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 pergi. Ini, itu. Semua sudah disampaikan. Lalu kemudian tiba-tiba saja ada yang muncul dari tanah, mengaku Kristus, pergilah ke seluruh dunia. Jadi itu firman baru. Karena kenapa? Firman yang datang kepada Yesus sudah dia tamatkan bahwa murid tidak boleh ke bangsa lain, melainkan hanya kepada bangsa Israel saja. Titik. Selesai perkara. Tiba-tiba saja muncul, keluar dari kubur, di Pulau Patmos, ada kemudian di Damsik. Ini siapa ini? Kok banyak firman baru? Maka Yesus sudah menyatakan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Titik. Itu nasihat Yesus. Maka ketika ada orang mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh ketika aku ke Damsik, ketika aku di Pulau Patmos, apakah murid percaya? Sesuai dengan nasihat gurunya, jangan kau percaya. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan itu. Kalau peringatan Yesus kan bahwa waspadalah akan datang banyak yang mengaku sebagai Kristus kan. Sementara Paulus bukan mengaku sebagai Kristus, tapi dia bertemu atau mendengar suara Kristus. Jadi beda itu. Ketika dia mengatakan bertemu, tapi tidak ada tanda-tanda, ketika Yesus ditanya oleh muridnya, guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan apa? Kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihat aku. Itu terjadi nggak kepada Paulus? Ya, karena di situ Paulus hanya mendengar suaranya saja. Nah, itu tanda apa itu? Kalau cuma suara, siapa yang pernah kasih tanda begitu? Yesus. Justru Yesus mengatakan, jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau percaya. Kalau ada orang mengatakan bertemu aku di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Dan semua manusia akan melihat aku. Dan kalau aku datang, maka itulah tanda akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus bukan aku, karena belum tanda akhir zaman. Sedangkan Yesus tidak datang, Paulus hanya mendengar suara saja kan di situ. Lah, berarti itu bukan Yesus. Ya, cara Tuhan bertemu nabinya kan begitu, tidak menampakkan. Saudaraku, Yesus sudah ditanya, apa tanda kedatanganmu? Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Itu dia tidak datang, dia hanya bersuara saja dari tempat. Berarti iblis dong. Ya tidaklah. Kan cara Tuhan bertemu nabinya kan begitu kan, menyampaikan ya firman. Itu Tuhan, ini bukan Tuhan, ini Yesus. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Cuman ada suara datang, tidak ada orangnya. Akulah Yesus. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ya kalau Tuhan memang begitu bang, dia berfirman kepada Musa pun tanpa wujud, dia hanya suara saja. Itu Anda, karena Anda Kristen, Anda mengatakan itu. Yahudi tidak Islam akan pun sama, percaya. kan? Islam pun ketika Musa berbicara dengan Tuhan tanpa wujud, itu hanya suara saja. Itu Tuhan bang. Ini Yesus. Kepercayaan kami Yesus Tuhan. Tapi Yesus, benar nggak Yesus mengatakan bahwa akan datang penyesat memakai namanya? Ya benar. Nah, ketika nasihat itu disampaikan, ada nggak Paulus di situ? Nggak ada kan? Nah, ketika murid-murid ini sebulan, setahun berjalan dari nasihat Yesus tadi di Bukit Zaitun, ketemulah Paulus. Lalu Paulus berkata, hei murid Yesus, ya Paulus, aku bertemu dengan gurumu, aku mendengarkan suaranya dari langit, bahwa dia Yesus yang datang kepadaku dan membimbing aku menuliskan 13 kitab. Menurut Yesus kepada muridnya ini, kalau ada orang berkata bertemu dengan Mesias, apa itu bentuk jasad, bentuk suara atau apapun itu, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kalau bertemu kalau mengaku bertemu kan. Sementara Paulus tidak bertemu, dia hanya mendengar suara seperti Musa. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengatakan kalau itu Yesus? Ya kalau pertanyaan seperti itu, Allah pun bagaimana kita tahu dia Allah kalau tidak ada wujudnya seperti Musa? Ya sudah, itulah kesesatanmu saudaraku. Itulah kesesatanmu.
Karena Anda punya alibi, punya opini seperti itu. Sedangkan Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku aku, penyesat itu memakai namaku, bukan memakai jasadku. Namaku dipakai oleh penyesat itu. Cukup dia mengaku Yesus, sudah memenuhi syarat. Titik. Ya, tapi peringatan Yesus itu kepada orang-orang yang bernubuat, bermujizat, artinya berwujud, Bang. Sementara suara yang didengar Paulus itu tanpa wujud, dia tidak bermujizat, bernubuat dan sebagainya. Dia tidak masuk. Oke, saya bacakan kepada Anda sebuah kitab Paulus yang mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1. Mudah-mudahan saya tidak keliru mengutip. Apa dikatakan oleh Paulus di sana? Di data nomor 1-nya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Dia mengaku melihat enggak? Di ayat berapa tuh, Bang? 1 Korintus 9 nomor 1. Udahlah, itu PR buat Anda. Renungkan itu baik-baik. Renungkan itu. Bagaimana mungkin Anda menilai, dengar, Anda menilai Paulus hanya bertemu satu kali suara itu. Sedangkan Paulus menulis 13 buku. Apa yang dikatakan? Dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti 13 buku ini, selama dia menulis, selama itu juga dia bersama dengan sosok yang mengaku Yesus tersebut. Iya, cara penyampaiannya kan tidak disebutkan di situ. Mungkin lewat mimpi dan sebagainya. Kalau iblis, Bang, kalau iblis datang menggoda manusia, iblisnya nyata atau cuman bisikan? Ya, bisikan. Bedanya dengan Paulus? Ya, itu sama juga dengan cara Allah. Kadang dalam mimpi. Sekarang kalau berbicara mengenai wahyu dari Allah, itu datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, Yesus, datang kepada Nabi Muhammad, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Sekarang ada pengajaran. Ketika Anda mengatakan kami menerima pengajaran Paulus, oke. Tapi apakah tidak ada batu sandungan di situ? Ketika Yesus berkata, bla 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 bla, waspadalah kepada siapa? Penjahat, pembuat kejahatan, memakai namaku. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku. Dan apakah Anda tidak melihat bagaimana Paulus membantah ajaran Yesus? Habis-habisan ajaran Yesus itu dibombardir oleh Paulus. Apakah Anda sadar itu? Sederhana nih. Saya kasih kunci. 13. Saya kasih kunci, Abang. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Tetapi, kata Yesus, tetapi barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Tapi apa kata Paulus? Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, siapapun orang yang melakukan hukum Taurat, melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati surga yang tertinggi. Kata Paulus, no, tidak ada orang melakukan hukum Taurat itu bisa selamat. Tidak ada keselamatan karena menjalankan hukum Taurat. Bertentangan enggak tuh? Yesusnya mengatakan barang siapa yang menjalankan Taurat akan menempati surga. Kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan Torah. Hehehehe. Masya Allah. Iya. Yang seingat saya salah satu itu larangan soal makan hewan itu, Bang, ya. Babi, unta dan sebagainya. Setitik pun, siapapun yang meniadakan hukum Taurat, setitik pun, meskipun yang paling terkecil. Iya. Artinya begini, kan di Taurat dilarang unta, babi dan beberapa hewan itu kan. Yang paling terkecil. Iya, kenapa di Islam sekarang tinggal babi saja? Hukum Taurat itu untuk kaum Bani Israel, Cahayu. Nih, tak kasih dalil ya, tak kasih dalil supaya Anda itu ngeh. Di dalam Ulangan 5 dikatakan dari data nomor 1 sampai seterusnya. Apa yang dikatakan dalam kitab tersebut? Musa memanggil seluruh orang Israel.
berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian ini dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang hidup masa ini. Oke? Jadi bukan kemudian kepada orang yang jauh dari sana. Kemudian di dalam Ulangan 33, apa kata Musa di sana? Jelas sekali. Berbahagialah engkau yang inilah berkat yang diberikan Musa hamba Elohim itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai, terbit pada mereka dari Sir, ia nampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang suci. Di sebelah kanannya nampak kepadanya hukum atau api yang menyala. Sungguh ia telah mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di dalam tanganmu lah mereka. Pada kakimu lah mereka duduk menangkap satu dari firmanmu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan abang ini kan begini, pemahaman saya begini. Kalau di Taurat dilarang makan babi, unta dan sebagainya. Terus abang bilang itu untuk Yahudi. Dalilnya di luar tadi Yahudi, artinya di luar Yahudi, Indonesia, Arab, dan negara yang lain di luar Yahudi, ya boleh makan. Iya, boleh. Kenapa dilarang di Islam? Kenapa? Kenapa di Islam dilarang dimakan babi? Islam itu bukan Torah pegangannya, tapi Al-Quran yang datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya syariat sendiri. Nabi Musa dan kaumnya punya syariat sendiri. Aturan itu berlaku kepada kaumnya Nabi Musa. Anda baca sendiri kan? Suatu milik kepunyaan jemaat Yakub. Kalau Al-Quran, litubayyina linnas. Kalau Torah, ila bani Yakub, ila bani Israel. Kalau Al-Quran, ila bani Adam. Itu Al-Quran. Berbeda. Yang jadi masalah ini Anda Kristen yang menggunakan dalil itu, apalagi mengatakan Yesus mati untuk kalian, untuk menghapus Torah. Loh, kok bisa? Ada apa Yesus mati untuk menebus kalian dari hukum Torah, sementara Torah itu bukan untuk kalian? Saya bunyi larangan makan babi di Al-Quran itu kurang lebih seperti ini kan, Bang? Itu bagaimana bunyi, saya lupa. Itu di ayat berapa? Jangan kau makan babi. Sesungguhnya bangkai. Nah, terus sesungguhnya yang dilarang bagimu itu hanya babi saja. Ya, itu untuk umat Islam kan? Yes. Artinya bahwa semacam ada perbaikan di situ. Ada ayat yang dirubah di Alkitab sebelumnya sehingga di situ Allah kok dirubah. Jangan dirubah. Bukan di Al-Quran. Bukan di Al-Quran. Jangan dirubah. Aturan yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku untuk kaumnya Nabi Musa. Aturan yang datang kepada Nabi Muhammad itu berlaku kepada seluruh umat manusia. Berarti aturan Musa berlaku untuk kaumnya. Yes. Berarti sebelum kedatangan Nabi Muhammad, aturan Musa tidak boleh masuk ke Arab atau ke Arab asli begitu. Loh, ajaran Nabi Musa itu untuk kaum Bani Yakub. Kalau di Arab ada tinggal bermukim Bani Yakub, ya untuk mereka. Kan dalilnya jelas itu. Makanya Yesus mengatakan, masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Maksudnya itu siapa? Bani Israel, Bani Yakub yang ada di luar Yerusalem. Bukan kita. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Contoh kasus 10 perintah Allah itu, Bang. Itu di dalam Al-Quran itu diterima ulang oleh Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti yang sudah difirmankan di Taurat? Oh enggak, bukan. Tidak ada kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti apa yang ada di dalam Torah. Tidak. Itu hukum untuk Bani Yakub. Nah, kenapa ada kesamaan? Karena sumbernya sama. Contoh, jangan ada Tuhan selain daripada Allah. Keluaran 20. Tidak boleh ada ilah selain ilah yang disembah oleh Abraham. Itu nggak boleh.
Di Islam juga begitu. Kenapa bisa? Karena sumbernya sama. Sama-sama berasal dari pencipta langit dan bumi. Yang satunya hanya skala kecil kaum Bani Israel, yang terakhir untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Begitu saudaraku. Jadi pada prinsipnya ketika Nabi Musa datang, hukum-hukumnya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel yang kepada mereka tidak ada rasul diutus dari Tuhan kepada mereka, mau melakukan yang bertentangan Torah, silakan. Karena tidak ada perintah kepada mereka. Contoh, ketika Nabi Musa datang melarang makan babi, orang Kristen, dalam hal ini orang Roma Yunani kuno, makan babi, apakah berdosa? Tidak berdosa. Karena tidak ada perintah datang kepada mereka. Tapi ketika datang Nabi Muhammad diutus bukan hanya satu kelompok, tapi seluruh umat manusia, termasuk kepada penerima Torah. Penerima Torah itu setelah datang Nabi Muhammad, maka yang berlaku adalah Al-Quran, bukan Torah lagi. Kenapa? Karena hukum yang muncul terakhir adalah untuk seluruh manusia. Makanya dikatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab yang dulu ada Torah padanya, ada Injil padanya, sudah datang rasulku kepada kalian membawa Al-Quran. Iya, kalau dari narasi abang barusan, ketika datangnya Nabi Muhammad, Taurat tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah Al-Quran. Al-Quran. Nah, semacam ada lompatan. Coba kita gesernya pelan-pelan, Bang. Di zamannya Musa berlakunya Taurat. Nah, setelah Musa kan ada Yesus dulu sebelum ke Nabi Muhammad. Bolehkah saya pakai cara seperti itu? Iya, ketika datang Yesus yang berlaku Injil, yang berlaku Injil, Taurat tidak berlaku lagi kan? Sama itu polanya. Oh tidak, ketika datang Yesus yang berlaku adalah Injil dan Torah. Makanya ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang menghalalkan sebagian, betul, Yesus menghalalkan sebagian. Apa itu? Yesus sudah bisa kemudian dan muridnya melakukan kegiatan pada hari Sabat. Ya, berarti kesimpulannya ketika di zamannya Musa Taurat berlaku, ketika di zamannya Yesus Injil dan Taurat berlaku. Yes. Ketika di zaman Nabi Muhammad Injil dan Taurat dihapus, ganti Al-Quran. Yes, bukan dihapus loh ya. Torah diberitakan dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran. Yang menghapusnya itu adalah orang-orang yang pemilik kitab. Mereka yang mencampur adukkan. Al-Quran datang sebagai kitab penuntun terakhir. Padahal di Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti yang ada di Taurat, Mila Ibrahim. Kalau tidak salah. Itu bukan Torah, itu Mila Ibrahim, bukan Torah, itu beda. Terus informasi tentang pengajaran Ibrahim itu didapatnya dari mana tuh, Bang? Al-Quran kan? Al-Quran menjelaskan itu kan? Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Apa yang diperintahkan? Tiga pokok ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua berkurban kemudian, yaitu anaknya yang tunggal. Kemudian yang ketiga adalah bersunat. Itu yang diajarkan di dalam Islam. 3 poin ini. Tauhid, Nabi Ibrahim bertauhid, Nabi Ibrahim berkurban, kurban anaknya ketika ia diuji, kemudian yang terakhir adalah sunnat. Cek. Ada suara, Bang. Oke, saya 5 menit lagi untuk izin ibadah. Ya, lanjut. Begitu saudaraku. Jadi setelah datang Nabi Muhammad, mereka Bani Israel diajak untuk ke ajaran Nabi Muhammad. Surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16. Kalau pemilik Torah saja, umatnya Nabi Isa saja diminta untuk beralih kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalian? Bagaimana kita ini yang bukan dari umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa? Yang kalian pertahankan ini kan bukan ajaran Nabi Musa.
Yang kalian pertahankan ini kan bukan ajaran Nabi Isa. Yang kalian pertahankan ini adalah ajaran orang Roma Yunani. Itu jelas itu. Bukan, kami ikut Yesus. Oh, salah ente. Mengikut Yesus itu Yahudi. Kami Roma. Loh, sekarang yang mengajarkan kamu Natalan siapa? Yesus. Yang mengajarkan kamu ibadah Minggu siapa? Yesus. Udahlah. Dinda, saya Kami kan pamit ikut dulu dia. ibadah. Ya terserah mula, suka-suka mula bang. Silakan Dinda, Dedi dan yang lain silakan diarahkan dulu, saya asar dulu sebentar. Jangan kabur lah Dinda. Tidak saudara. Bang Martin, Ya belum makasih ya udah diskusi kau udah dengan Bli. kabur. Lanjut dulu. Ya jangan kabur Oke, ya. Siap. Bang. Masa mau kabur? Kabur setelah halus dari tadi dia. Next, lanjut dulu bang. Hah? Mau kabur deh tuh. Ada sholat dia. Mana ada kabur? Udah Bang Zuma udah izin sholat. Tak dengar kah? Mau kabur deh tuh. Dari tadi kan udah nampak. Sholat kan udah izin sholat. Orang mau sholat tidak bisa ditunda kalau sholat.